Otherworldly Evil Monarch Chapter 31. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Jun Xie tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika dia tidak pindah ke tubuh ini, Jun Mo Xie pasti akan terus menjadi debauche. Apakah dia akan memiliki tingkat wawasan yang tinggi? Tentu saja tidak. Namun, jika keluarga Jun bangkit kembali, Jun Mo Wuji akan terus bertindak sebagai debauche. Dan jika tangannya terasa gatal, dia bisa pergi dan membunuh beberapa pria yang pantas mati. Meskipun kamu mungkin mengatakan itu, aku masih akan terus mengacau seperti debauche. Jun Mo Xie tersenyum dan berkata kepada Jun Wuyi. Jika paman ketiga sembuh, kamu bisa melindungiku. Ketika itu terjadi, saya bisa terus menjadi Jun Mo Xie di masa lalu. Siapa yang berani bertindak melawan saya? Petik 2. Jun Wuyi terkekeh. Berat, lakukan apapun yang kamu mau. Ngomong-ngomong, dari yang kulihat, tidak ada yang bisa mendapatkan yang lebih baik darimu, bocah. Petik 2. Sekarang, kedua perusahaan sudah menyelesaikan penugasan Jun Mo Xie. Pemimpin perusahaan, peleton dan pasukan semuanya berdiri di depan unit masing-masing. Jun Mo Xie perlahan berbalik dan berjalan menuju kedua perusahaan. Mulai sekarang, kedua perusahaan akan saling memperlakukan sebagai saingan. Karena saya masih belum tahu banyak tentang Anda semua, saya tidak akan memberikan instruksi pelatihan baru. Selama 10 hari berikutnya, Anda akan terus mengikuti rencana pelatihan asli saya. Jun Mo Xie melanjutkan dan menambahkan lebih banyak penekanan pada kata-kata berikut ini. Namun, setiap set akan meningkat 3 kali lipat. Apakah itu jelas? Semua orang tersentak. 3 hari dari sekarang, akan ada kontes antar regu. Setiap peleton akan memilih regu terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam kontes. Petik 2. 5 hari kemudian, akan ada kontes peleton. Dalam 7 hari, perusahaan-perusahaan akan mengalami pertikaian. Perusahaan yang kalah akan membuat pemimpin perusahaan naik ke atas panggung dan menamparkan wajahnya. Apakah itu dipahami? Petik 2. Keheningan memenuhi udara. Apakah pertanyaan saya dipahami? Jun Mo Xie mengulangi dengan cara yang mengesankan. Dimengerti. Para tentara berteriak. Para pemimpin perusahaan akan mengawasi program pelatihan dan terlepas dari apa yang Anda gunakan, saya tidak akan peduli. Saya hanya tertarik dengan hasilnya. Saya sangat ingin melihat siapa yang akan naik dan menamparkan wajahnya setelah kalah dalam kontes. Petik 2. Kontes akan diadakan setiap bulan. Jika pemimpin perusahaan kalah 3 kali berturut-turut, dia akan menggonggong telanjang di atas panggung dan aku pasti akan membawa semua orang di kediaman ini untuk membiarkan mereka menikmati pertunjukan. Untuk saat ini, aku tidak akan repot-repot mempelajari namamu sampai setengah tahun berlalu. Saya sudah membuat nama perusahaan. Skyriders akan menjadi nama perusahaan pertama. Pemakan jiwa akan menjadi nama perusahaan kedua. Petik 2. Hanya mereka yang kuat yang akan diizinkan untuk bergabung dengan perusahaan ini. Untuk saat ini, tidak ada dari Anda yang memenuhi harapan saya dan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan mereka. Ketika Anda bergabung dengan perusahaan, saya akan repot-repot mengingat nama Anda. Jika Anda tidak mampu, Anda akan menjadi tulang belulang pada saat itu. Petik 2. Ketika Anda kembali, Anda harus mengatur jadwal untuk makan dan istirahat toilet Anda. Mereka yang melanggar jadwal akan dihukum. Apapun kegiatan yang Anda rencanakan, jadwal harus dibuat. Anda harus memutuskan hukuman Anda sendiri. Setelah selesai, berikan rencanamu kepadaku. Pergi dan ikuti perintah saya. Kamu banyak yang diberhentikan. Petik 2. Dua pemimpin perusahaan yang baru diangkat, bukannya mengalami kegembiraan promosi, dibuat untuk memikul beban yang menyerupai perjalanan ke neraka. Mengenakan wajah yang mirip dengan memakan kotoran, mereka membawa perusahaan mereka masing-masing pergi. Petik 2. Semua orang memiliki proses berpikir yang sama, tidak hanya mereka tidak akan dihukum. Mereka bisa menyaksikan pemimpin perusahaan yang kalah menamparkan wajahnya dan ada pertunjukan yang lebih menarik untuk ditonton jika perusahaan kehilangan 3 kali terus-menerus. Apa yang perlu ditakutkan dari kontes? Jika 3 lipatan tidak mencukupi, maka 5 lipatan. Jika 5 lipatan tidak memadai maka 10 lipatan. Mereka hanya perlu pelatihan mereka untuk diintensifkan. Pelatihan hanya bisa bermanfaat jika hidup mereka dipertaruhkan. Sejak saat ini, 300 penjaga keluarga Jun telah masuk ke neraka. Jun Zantian menghembuskan napas keras dan melambaikan tangannya dari jauh, menandakan Pang Tua untuk pergi bersamanya. Tuan rumah, apakah Anda masih membutuhkan tuan muda untuk ditanyai? Apakah ada kebutuhan untuk itu? Biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan. Jun Zantian menjawab dengan suara santai, beban pikirannya. Tuan rumah, mengapa pemimpin perusahaan dipilih oleh tuan muda untuk dihukum? Bukankah seharusnya prajurit yang kalah juga dihukum? Petik 2. Pang Tua,
pikirkan tentang berada di posisi pimpinan perusahaan dan rombongan penjaga Anda hilang, menyebabkan Anda harus menamparkan diri Anda sendiri, dan bahkan kemudian kemungkinan dipaksa untuk menelanjangi telanjang sebelum menggonggong seperti anjing. Bagaimana mungkin Anda merasakannya? Apakah Anda akan membiarkan pemimpin peleton itu di bawah Anda? Petik 2. Setelah pemimpin peleton cukup marah dengan pemimpin perusahaan, bagaimana menurutmu dia akan memperlakukan pemimpin pasukannya di bawahnya? Setiap rantai komando membawa tugas dan tekanannya sendiri. Dengan penjaga terendah memiliki jumlah tekanan terbesar, tekanan itu akan meningkat dan membentuk semacam tekanan teman sebaya yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini akan menjadi cara yang bagus untuk melatih tentara. Untuk Mo Xie memikirkan ide seperti itu, jika tentara memiliki orang seperti itu sebagai jenderal, dia akan unggul sebagai bakat. Jun Zantian merasa puas. Jadi itu sebabnya. Pang merenung pada dirinya sendiri. Suatu langkah jahat oleh Tuan Muda. Jahat? Hampir tidak. Jun Zantian tampak saat dia mengatur pikirannya. Ini adalah cara terbaik untuk menggunakan kemampuan mereka semaksimal mungkin sementara memungkinkan orang dengan otoritas absolut untuk fokus pada hal-hal lain. Ini juga merupakan metode mempekerjakan pria yang paling hemat biaya. Ia bekerja dengan baik dari perspektif bisnis. Apakah itu manajemen militer atau negara? Paling tidak, saya belum menemukan cara yang lebih baik. Bocah ini luar biasa. Petik 2. Gudang medis Jun Family tidak memiliki sejumlah kecil barang yang tersedia di dalamnya, tetapi herbal yang terdaftar oleh Jun Mo Xie cukup langka. Jun Wuyi segera pergi untuk mengatur beberapa pria, menempatkan tanggung jawab pada mereka untuk mencari herbal. Ramuan itu harus dibeli dari apotek luar. Saat Jun Mo Xie bergegas ke kamarnya sendiri, dia bahkan tidak memeriksa hadiahnya saat dia menutup pintu dan jendela sebelum duduk bersila. Jun Mo Xie telah menghabiskan banyak waktu berjalan di jalanan hari ini. Selama itu, dia merasakan reaksi yang tidak teratur datang dari kabut putih yang melonjak dalam lautan kesadarannya. Ini menyebabkan Jun Mo Xie tidak sedikit terkejut. Namun, yang lebih mengejutkan Jun Mo Xie adalah bahwa perasaan itu menghilang setelah dia sampai di rumah. Setelah menenangkan diri, ia dengan hati-hati melatih seninya lagi, tetapi tidak dapat mendeteksi adanya keanehan yang menyebabkannya bingung. Mungkinkah ada faktor eksternal yang berperan di sini? Hal lain menyebabkan Jun Mo Xie menjadi bingung. Tanpa dia sadari, ketika dia tidak berlatih seni, kabut putih akan menyembur keluar dari lautan kesadarannya dan mengalir di sepanjang meridian Jun Mo Xie selama satu siklus sebelum kembali. Selama itulah kabut putih akan muncul paling lama, memberikan manfaat besar bagi tubuh Jun Mo Xie. Tetapi hanya sedikit jejak kabut putih akan muncul ketika Jun Mo Xie mencoba menggunakan arts-nya. Namun, manfaatnya jauh lebih sedikit daripada ketika itu muncul dan Jun Mo Xie dengan paksa memindahkan kabut di sekitar garis meridiannya jika dibandingkan dengan kejadian alaminya. Hal ketiga, yang Jun Mo Xie tidak bisa mengerti adalah seni membuka surga-surga. Hanya dari namanya dan caranya, seni ini tentu saja luar biasa. Setelah berlatih sampai bisa merasakannya, ukuran aliran energinya masih tetap setebal rambut. Terlepas dari berapa banyak upaya yang dilakukan Jun Xie, dia tidak dapat meningkatkan ukurannya. Meskipun aliran energi nyaman digunakan, sangat kuat dan berkualitas unggul, kuantitasnya sangat kurang. Membandingkan energi internal yang dia miliki dalam kehidupan masa lalunya dan kehidupannya saat ini, aliran energi kehidupan masa lalunya setebal jari sementara aliran energi saat ini dalam meridiannya hanya setebal rambut. Perbedaan antara keduanya tidak tertandingi. Jika seseorang membandingkan kualitas antara keduanya, energi internal dari kehidupan sebelumnya mirip dengan tali rami sementara yang saat ini mirip dengan sutra ilahi legenda, yang tidak dapat dirusak oleh bahkan pedang yang paling berharga sekalipun. Namun, ini hanya dugaan karena kedua energi itu tidak ada bandingannya. Otherworldly Evil Monarch Chapter 32. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Meskipun aliran energi terasa halus, itu sebenarnya sangat sulit. Namun, Jun Mo Xie masih tidak puas karena jumlah energi ini hanya dapat dianggap sebagai tahap awal. Itu hampir tidak berguna. Memang, itu bisa berguna ketika dia berjudi. Tetapi apakah itu akan berguna dalam pertempuran hidup dan mati dengan pengguna pedang? Tingkat energi ini tidak cukup. Bahkan jika itu adalah ulat sutera ilahi yang memiliki satu benang dapat menyimpan hingga 200 jin, kapasitas yang sangat terpuji, Jun Mo Xie menginginkan lebih. Dia ingin 100 atau 1000 utas itu bergabung dan menjadi sumber energi internalnya. Keinginannya untuk memperkuat aliran energi untuk mengisi meridiannya, membuat Jun Mo Xie merasa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Namun, Jin Mo Xie memiliki keuntungan besar, yang merupakan kemampuannya untuk menggunakan serangan menyelinap yang benar-benar tidak dapat dipahami dan tidak bisa dipahami. Jun Mo Xie menutup matanya saat dia memikirkan cara menggunakan aliran energi di tubuhnya. Perlahan-lahan,
ia memasuki kondisi meditasi. Didukung oleh sekelompok besar pria, Tang Wanli bergegas dengan agresif menuju rumah kediaman Li tetapi merasa seolah-olah dia malah lari ke kapas yang lembut. Kepala The Residence Li Yuran menerimanya dengan cara yang hangat, penuh kasih sayang dan ramah, menyebabkan Tang Wanli merasa sedikit tidak nyaman, karena ia tidak dapat menemukan kesalahan untuk diperdebatkan. Meskipun dia telah bertekad untuk menyerah, ketika dihadapkan pada senyum ramah dan tenang Li Yuran, dia mendapati dirinya tidak dapat melakukannya. Namun, tindakan mempertahankan amarahnya yang terpendam sulit ditanggung. Setelah minum secangkir teh, dia membanting cangkir tehnya, mengakibatkan hancurnya cangkir itu. Ayo, cepat-cepat siapkan secangkir teh untuk Duke Lama. Li Yuran melanjutkan senyum lembutnya ketika dia berkata tapi kemudian, suaranya berubah berat. Aku terlalu ceroboh sebelumnya. Cepat mengambil teh Hanian kelas atas di kamar kakek saya yang sekarang saya ingat. Kakek saya pernah menyatakan bahwa itu adalah teh favorit Duke Tang. Petik 2. Setelah menginstruksikan para pelayan, dia menurunkan suaranya lagi dan menatap Tang Wanli dengan nada meminta maaf, berbicara. Adipati senior, saya harap Anda tidak keberatan bahwa junior ini telah gagal untuk mengajar anak buah saya lebih awal. Pada saat yang sama, jika junior ini melakukan kesalahan, maka tolong tunjukkan. Aku akan segera mendapatkan pelayan untuk memperbaikinya untukmu. Petik 2. Seperti anjing yang memakan kotoran, Tang Wanli menatap dengan mulut terbuka lebar. Dia hanya tidak dapat mengucapkan satu suara pun. Setelah beberapa saat hening, akhirnya dia menuntut. Suruh Li Feng, Li Zhen, dua binatang buas itu, di sini sekarang. Senior ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Petik 2. Li Yuran menunjukkan ekspresi yang jelas-jelas enggan. Tentu merupakan berkah bagi para junior itu untuk dapat menerima petunjuk dari Duke Senior. Namun, waktu Duke Senior sedikit tidak aktif karena keduanya baru saja melakukan kesalahan dan saat ini sedang menjalani hukuman disiplin. Saya harap Duke Senior dapat menunjukkan kebaikan dan menunggu beberapa saat bagi mereka untuk menjalani hukuman mereka sebelum datang untuk menerima petunjuk Anda. Ketika anggota keluarga Tang mendengar ini, mereka menjadi kaget dan mulai menuju ke aula disiplin Li Residence. Melihat Li Feng dan Li Zhen dipukuli hingga bubur berdarah, Tang Wanli mendapati kemarahannya meluap hingga setengahnya. Dia puas hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Mendengar bahwa penyebab masalah ini berasal dari keluarga Meng Haizhou, yang telah lama mencari tunangan Tang Yuan dan sebagai Li Zhen, dan Li Feng, mereka telah dihukum karena keterlibatan mereka dalam masalah ini. Mendengar semua ini, kemarahan kakek Tang terhadap keluarga Li sebagian besar telah hilang, tetapi sekarang amarahnya terhadap keluarga Meng melonjak ke ketinggian booming. Setelah dengan cepat mengucapkan selamat tinggal, Tang Wanli segera memimpin anak buahnya menaiki kuda-kuda sementara Li Yuran secara pribadi menemani mereka. Wajahnya menunjukkan ekspresi menyesal ketika ia terus meminta maaf karena menjadi tuan rumah yang buruk. Dia sungguh-sungguh mengucapkan selamat tinggal kepada mereka saat dia menyaksikan kakek Tang memimpin kelompok orangnya pergi dan mempercepat menuju keluarga Meng. Wajah Li Yuran mengungkapkan sedikit senyum elegan. Di matanya, hawa dingin yang aneh muncul sesaat sebelum menghilang. Mengangkat jubahnya dan meluruskan dirinya. Dia memasuki kediaman. Tindakannya santai dan santai, tidak menunjukkan jejak kemarahan. Saat langit perlahan menjadi lebih gelap, guntur pecah dan hujan mulai turun. Ketika hujan turun semakin deras, sepertinya surga dan bumi menjadi satu. Li Yuran tiba-tiba berhenti berjalan. Mengangkat kepalanya, dia mengamati hujan lebat. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa ringan ketika dia berbisik. Tampaknya tinggal Duke Tang di Meng's Residence harus diperpanjang, hahaha. Little keduduk di jendela. Matanya basah saat tangannya memegang panci dupa sambil menatap hujan lebat. Setelah pelatihannya selesai, Jun Moxie menegakkan diri dan berjalan di belakang Little Ke. Dia bertanya dengan lembut, Little Ke, apa yang kamu pikirkan? Little Ke berteriak kaget, berbalik, dia sejenak bingung sebelum menegakkan dirinya dan membungkuk. Tuan muda, Jun Moxie pergi ke samping dan duduk di kursi dan dengan kebiasaan, dia mengangkat kakinya. Apa yang kamu pikirkan? Mengamati gadis kecil di depannya. Dia lembut dan menyenangkan yang membuat Jun Moxie tidak bisa menghentikan dirinya dari menggodanya. Itu juga sebabnya dia merasa khawatir setelah melihatnya dalam pikiran yang mendalam. Aku hanya berpikir, dalam waktu beberapa hari, festival musim gugur akan tiba. Little Ke sepertinya berada di ambang air mata. Saya masih ingat bahwa 3 tahun lalu, selama festival musim gugur, saya berusia 9 tahun. Saya pergi dengan ayah dan ibu saya. Saat itu, saya sangat ceria. Sangat bahagia, ayah, ibu, dia tidak lagi bisa melanjutkan kalimatnya ketika 2 tetes air mata mengalir turun, jatuh ke tanah. Lalu di mana ayahmu sekarang? Sama seperti Jun Moxie mengajukan pertanyaan ini,
Dia ingat bahwa ayah Little Ke pernah menjadi pemimpin pasukan yang melayani keluarga Jun. Dia mengikuti kakak Jun Moxie, Jun Moyu, untuk ekspedisi, tidak pernah kembali. Ibu Little Ke akhirnya meninggal karena sakit karena kesedihan dan kerja keras. Tetapi sebelum dia meninggal, dia mengirim Little ke Jun Residence, memohon keluarga Jun untuk merawat putrinya. Karena peristiwa ini, Little Ke saat ini menjadi yatim piatu tanpa orang tua. Berpikir kembali, Little Ke selalu bertahan dengan tenang bahkan ketika bocah tua itu, Jun Moxie, terus memperlakukannya dengan buruk, bahkan memaki-makinya sepanjang waktu. Jun Moxie tidak bisa membantu tetapi mengasihani dia. Sambil mendesah ringan, dia mengulurkan tangan dan membelai kepalanya, tetapi tetap diam. Hati Jun Moxie tiba-tiba terasa masam ketika dia mendengar kata-kata festival musim gugur. Dia menyadari bahwa festival pertengahan musim gugur akan segera menimpa mereka. Sepertinya saya harus merayakan festival tradisional China ini sendirian di dunia ini. Little Ke merasa Jun Moxie dengan ringan membelai rambutnya. Gerakannya secara mengejutkan lembut. Bahkan jika dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia bisa merasakan belas kasihan dan ketulusan Jun Moxie. Seolah-olah dia adalah adik perempuan yang telah meninggalkan rumah dan tiba-tiba menabrak kakak lelakinya. Ledakan kehangatan tiba-tiba menyelimutinya. Hatinya dibasuh dengan perasaan lembut dan hangat dan dia tiba-tiba merasa bahwa The Bauce ini yang selalu mengutuknya, pada saat ini, menjadi orang yang paling dekat dengannya. Meskipun perubahan perasaan ini tidak terduga dan aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekatkan tubuh mungilnya. Merasakan kehangatan tubuhnya, dia merasa tidak peduli tentang hujan deras di luar. Setelah waktu yang lama berlalu, Jun Moxie membelai rambut Little Ke lagi dan berkata, "Istirahat yang baik, lebih baik jika Anda tidur. Saya akan keluar sebentar." Petik 2. Tuan muda, sekarang sedang hujan lebat. Kemana kamu pergi? Bagaimana jika Anda jatuh sakit karena hujan? Aku akan menyiapkan perlengkapan hujan untukmu. Little Ke merasa bingung dan dengan cepat menjadi khawatir. Jun Moxie tersenyum tipis, wajahnya dicat dengan ekspresi acuh tak acuh dan hanya menyatakan, "Aku akan baik-baik saja." Sebelum meraih topi bambu dan meletakkannya di kepalanya dan membuka pintu, dengan perawakan lurus, ia menuju ke hujan lebat. Wajah Little Ke dipenuhi dengan kekhawatiran ketika dia bisa merasakan bahwa tuan muda menderita rasa sakit dan siksaan yang tak terkatakan. Seolah merasakan perasaan terganggu Jun Moxie, pagoda Hongjun dalam lautan kesadarannya bangkit dan mulai memancarkan kabut putih. Kabut putih kemudian mengalir melalui darah dan Ki Jun Moxie saat itu membuat siklus melalui meridian Jun Moxie, seolah-olah mencoba untuk membubarkan keadaan melankolis Jun Moxie saat ini. Otherworldly Evil Monarch Chapter 33. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga, novel garis bawah saga. Jun Moxie meninggalkan Jun Residence dengan cepat melalui pintu samping dan berjalan ke jalan utama saat hujan turun di topi bambu. Karena hujan deras yang tiba-tiba, jalan utama, yang biasanya ramai dengan aktivitas dan orang-orang, sekarang kosong. Di sisi lain, toko-toko di samping dipenuhi oleh orang-orang. Berkali-kali, suara kutukan atau tawa dapat terdengar keluar dari toko. Dengan suara hujan lebat, suara gaduh tampaknya bergabung bersama. Jun Moxie berjalan sendirian di antara hujan lebat, menyaksikan hujan memotong surga dan bumi satu sama lain. Pertempuran eksternal saat hujan turun di topi bambu, Jun Moxie merasakan ketidakpedulian dan kesepiannya sendirian secara bertahap. Jadi bagaimana jika dia adalah pembunuh terbaik dunia dalam kehidupan telah menyebabkan gangguan besar? Jadi bagaimana jika dia diberi kesempatan besar untuk tidak ada cara untuk merahasiakannya, berpindah ke dunia lain? Terlalu banyak orang yang melihatnya. Jadi bagaimana jika dia berhasil mendapatkan harta seluruh sekte Suantian Dao, pagoda Hongjun? Semua orang datang. Jadi bagaimana jika dia memiliki kesempatan untuk mempraktikkan seni misteri surga keberuntungan yang tidak berulang kali menamparkan wajah seorang raja? Dia hanyalah setetes air di tengah lautan yang pemandangan itu tidak akan pernah bisa melupakannya. Sangat menyendiri dan sendirian. Para pendahulu tidak akan pernah bertemu leluhur mereka, penerus tidak akan pernah bertemu keturunan mereka. Santai mempelajari surga dan bumi, namun sendirian dan inferior. Jun Moxie tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa dia seharusnya yang menulis puisi ini. Lahir di dunia lain, dia benar-benar seorang lelaki tanpa preseden dan tanpa keturunan. Keturunan sejati Yan dan Huang di dunia ini tidak lain adalah dirinya sendiri. Air menutupi setiap inci tanah akibat hujan lebat. Kabut yang menyertai hujan sangat deras, sehingga mengaburkan langit, menyebabkan semuanya menjadi kabur dan buram. Bahkan hujan di sekitarnya tampaknya telah kehilangan suaranya. Jun Moxie tiba-tiba merasa seperti dalam mimpi. Setiap orang dan semua hal tidak penting lagi. Hanya ada dia, berjalan sendirian melalui hujan lebat. Jun Moxie merasa seolah-olah dia adalah hantu atau dalam mimpi. Langkahnya yang berat bergema di tengah hujan namun terasa jauh. Perasaan tidak lengkap ini membuat Jun Moxie yang pernah menjadi pembunuh berdarah dingin merasa rentan dan lemah.
Ketika dia mendapati dirinya melihat ke tempat yang gelap, dia menyadari bahwa dia secara tidak sadar telah keluar dari jalan utama dan masuk ke gang sempit. Di tengah hujan, di sana tergantung tiang bambu mencolok yang berdiri miring dari toko dan dari dalam datang aroma anggur. Satu-satunya cara untuk menenggelamkan kesedihan adalah dengan mematikannya. Satu-satunya cara untuk menghilangkan duka adalah anggur. Jun Moxie ragu-ragu sejenak sebelum memasuki toko anggur. Toko itu hanya memiliki 15 meja, namun nyaris tidak ada yang hadir. Mengingat betapa kecilnya toko itu, jelas bahwa bisnis toko akan terpengaruh oleh hujan lebat di luar. Di sudut toko, ada satu orang dengan topi bambu yang menyembunyikan wajahnya, duduk sambil minum anggur. Dia tampak menikmati dirinya sendiri tetapi hanya merasa kesepian. Jun Moxie duduk diam di sudut, memesan 2 piring camilan kecil dan sebotol anggur dan mengambil anggur. Dia sendirian di sebuah toko kecil di tengah hujan lebat. Aku bersulang piala ini untuk mereka yang telah kubunuh di kehidupanku sebelumnya. Maafkan saya, karena tidak ada kesempatan untuk membalas dendam Anda. Teguh, aku bersulang piala ini untuk mereka yang hidupnya akan aku ambil dalam hidupku saat ini. Maafkan aku, karena kamu ditakdirkan untuk mati oleh tanganku. Tepuk tangan. Saya memanggang cawan ini untuk guru saya, saudara-saudaraku. Saya berharap misi Anda selamanya berhasil. Semoga Anda semua bisa pensiun dini dan menjalani kehidupan yang damai. Saya bersulang untuk ini. Jun Moxie minum sendirian, menenggak satu cangkir demi cangkir. Tanpa suara, dia menuangkan semua perasaannya, kesedihan dan kesendirian ke dalam cangkir dan meminumnya semua. Semuanya mengalir ke perutnya. Mulai hari ini dan seterusnya, di dunia ini, saya Jun Moxie. Jun Xie, pembunuh bayaran terbaik dari kehidupanku yang lampau tidak lebih dari ingatan sekilas. Anggur dari toko kecil itu tidak istimewa, rasanya bahkan sedikit lemah. Untuk seseorang seperti Jun Moxie yang minum anggur kelas atas, anggur itu bahkan agak sulit baginya untuk diminum. Namun, Jun Moxie tidak mempertimbangkan anggur yang baik atau buruk. Bahkan jika dia diberi anggur peri surgawi, dia tidak akan bisa merasakannya. Yang bisa dia rasakan sekarang hanyalah kepahitan, asam dan duka. Dalam dunia yang tidak dikenal ini akan menjadi satu-satunya saat ia menuruti kelemahannya. Mulai saat ini, aku akan menginjak jalur Evil Monarch, jalan penuh darah. Aku akan memanfaatkan gunung tulang dan samudera darah dari masa laluku untuk mencapai reputasiku yang tak tertandingi sebagai raja jahat sekali lagi. Raja jahat dunia lain adalah aku, Jun Moxie. Namun satu cangkir lagi jatuh, tapi Jun Moxie belum merasa mabuk. Dia hanya terus menuangkan satu cangkir demi satu, menelannya. Jun Moxie tidak menyadari bahwa tindakannya membuang segalanya, seolah-olah dia adalah satu-satunya di dunia, benar-benar mengisolasinya dari segala sesuatu. Surga dan bumi, itu bisa saja datang dari kesepian seseorang yang ditinggalkan oleh dunianya sendiri. Perasaan sukacita dan kesepian yang samar-samar, semuanya menyatu dengan sempurna di atas tubuhnya. Hanya pada saat inilah Jun Xie tetap menjadi Jun Xie, pembunuh terbaik namun misterius, dan bukan Jun Moxie. Di sudut toko, satu-satunya pelanggan di sekitar, ketika Jun Moxie masuk, hanya memberinya pandangan sekilas, sekarang menatap tajam ke arah Jun Moxie. Dia menyaksikan Jun Moxie duduk sendirian, meminum kesedihannya, memancarkan kesepian yang elegan, toleransinya yang dalam dan jauh di luar norma, menyebabkan dia menjadi ingin tahu. Jun Moxie tidak tahu berapa banyak anggur yang diminumnya, dia hanya terus mengangkat cangkirnya. Ketika dia hendak minum lagi, dia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara. Saudara ini peminum yang cakap. Karena hujan lebat di luar, hanya ada kami berdua di sini. Karena kami memiliki pertemuan yang sangat menentukan, bagaimana kalau kita minum bersama? Petik 2. Jun Moxie mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pelanggan sudah melepas topi bambu, mengungkapkan wajah yang bermartabat dan aura bergengsi, tatapannya selembut air saat dia tersenyum pada Jun Moxie. Jun Moxie tertawa dan melepas topi bambu di kepalanya, membiarkannya tergantung. Angin musim gugur yang cemas dan hujan membuat pria berhenti. Bagi kita untuk bertemu di sini seperti ini memang merupakan pekerjaan takdir. Karena ini adalah takdir, mengapa kita tidak minum bersama? Datang. Pihak lain tidak berharap Jun Moxie menjadi begitu muda dan sesaat terkejut sebelum tertawa. Memang, mengamati nasib lebih baik daripada menawarkan penghormatan. Dia kemudian memesan beberapa piring lagi dan 2 kendi anggur. Memegang cangkir anggur, dia datang dan duduk di depan Jun Moxie. Dia tersenyum dan bertanya, anak muda yang luar biasa sepertimu benar-benar langka di kota ini. Saya ingin tahu keluarga besar mana yang berasal dari generasi muda ini. Petik 2. Generasi muda keluarga besar. Jun Moxie tertawa dan menjawab dengan jijik. Mengambang di dunia tanpa nama, memperlakukannya seperti permainan. Jangan tanya tuan-tuan namanya. Mungkinkah di mata saudara lelaki ini,
Hanya seseorang dari keluarga besar yang dapat memiliki sikap yang luar biasa. Petik 2. Oh, haha, ini pasti kesalahan saya. Maka tolong pertimbangkan cawan ini sebagai hukuman saya. Pria parubaya itu mengangkat cawannya dan meneguknya. Gerakannya santai dan riang. Mengamati wajahnya, Junmo Xie telah lama menyimpulkan bahwa pria ini bukan orang biasa. Aura yang dipancarkan dari alisnya kaya dan kuat. Setiap gerakan yang dilakukan disempurnakan dengan keterampilan dan perawatan yang luar biasa. Beberapa pendalaman spiritual dari luar memasuki toko kecil, yang berasal dari pengawalnya. Orang ini haruslah seseorang dengan posisi tinggi dan tidak mudah bertemu. Untuk melihat orang seperti itu mengakui kesalahannya sendiri terhadap orang asing dan tanpa marah sambil menghukum dirinya sendiri, Junmo Xie merasakan sikapnya terhadap orang ini berubah. Dia merasa bahwa duduk dan minum anggur bersama orang seperti ini bukanlah tindakan yang tidak patut. Bolehkah saya meminta nama terhormat adik laki-laki? Pria itu menelan anggur ketika dia melihat Junmo Xie. Dengan ketidakpeduliannya, menyebabkan dia menjadi tertarik pada identitas Junmo Xie. Otherworldly Evil Monarch Chapter 34. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Apa yang kita inginkan adalah minum anggur dengan gembira. Pria berkeliaran di seluruh dunia. Haruskah pertemuan kebetulan berakhir menjadi berkenalan? Setelah selesai, kami akan berpisah dan mungkin tidak akan pernah melewatkan hari ini. Nama itu tidak lain hanyalah sebuah tanda. Apakah ini akan menjadi keberuntungan jika Anda mengingatnya? Apakah itu akan menjadi kemalangan jika Anda lupa? Junmo Xie tetap terbenam dalam kesedihannya. Jelas bahwa jika dia mengucapkan kata-kata, Junmo Xie, nama aslinya, siapa yang tahu kalau orang ini akan berakhir dengan panik dan melarikan diri bahkan dalam hujan deras ini. Lagi pula, reputasinya yang terkenal sebagai debauche dapat dianggap sebagai objek yang mematikan. Mengambang di dunia tanpa nama, memperlakukannya seperti permainan. Jangan tanya tuan-tuan namanya. Pria berkeliaran di seluruh dunia. Haruskah pertemuan kebetulan berakhir menjadi berkenalan? Bangsawan itu perlahan-lahan mengulangi kata-kata itu dan tidak bisa tidak digerakkan oleh kata-kata itu. Kalimat yang bagus. Kalimat yang benar-benar bagus. Saya tidak berharap Anda bisa mengucapkan kata-kata hebat seperti itu. Bahkan seorang sarjana yang terpelajar pun tidak mampu mengucapkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Sepertinya aku bersikap terlalu kasar lagi. Melihat Junmo Xie, dia tertawa santai. Logika adik kecil itu masuk akal. Akulah yang terlalu kaku dalam mengikuti tradisi. Aku bersedia menerima piala yang lain sebagai hukuman. Junmo Xie buru-buru menghentikannya. Kamu sudah minum terus-menerus sementara aku belum minum satu gelas pun. Apakah Anda yakin tidak menemukan alasan untuk minum lebih dari saya kan? Petik 2. Pria itu menjadi kaget sebelum tertawa. Dia meneguk cangkirnya sebelum menyeka mulutnya. Meskipun anggur ini tanpa nama, itu masih bisa dianggap sebagai anggur yang baik, kuat dan mengasyikkan. Pria sejati harus minum anggur ini. Benar, itu seharusnya normal untuk menemukan lebih banyak alasan demi minum lebih banyak anggur ini. Petik 2. Anggur ini bisa dianggap baik. Junmo Xie mencibir. Saudaraku, mungkinkah kamu tidak pernah memiliki anggur yang enak? Anggur ini hanya dapat diminum ketika Anda tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Jika anggur jenis ini bisa dianggap baik, maka tidak akan ada anggur yang buruk di dunia ini. Petik 2. Mata pria itu menyala saat dia berkata, toko anggur Old Song mungkin tidak besar, tapi anggurnya sangat diinginkan di kota ini. Semua pecinta anggur memperlakukannya dengan hormat. Kalau bukan karena hujan hari ini, tempat ini pasti sudah penuh sekarang dan juga mengapa kita berdua bisa menikmati anggur ini. Ini adalah hari keberuntungan bagi kita berdua. Anda mungkin tidak tahu tetapi Old Song hanya menjual 20 kendi anggur sehari, 10 sore dan 10 malam. Dia bahkan tidak akan menjual kendi. Jika kata-kata Anda didengar oleh Old Song, saya khawatir dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Hahaha, kamu orang yang luar biasa. Tidak kusangka kamu bisa membuatku tertawa ketika aku merasa seperti ini. Junmo Xie berusaha menahan tawanya tetapi dia tidak bisa melakukannya. Betapa menggelikan. Anggur yang lemah seperti itu sebenarnya memiliki jumlah yang terbatas. Anggur yang dimiliki tuan muda ini sebelumnya setidaknya 100 kali lebih kuat dari ini. Petik 2. Kata-kata yang diucapkan bukan bualan. Kekuatan anggur hanya sekitar 20% dari Baijiu. Untuk Junmo Xie yang terbiasa minum anggur terbaik di dunia dalam kehidupan masa lalunya, anggur ini memang lebih rendah. Bahkan, orang-orang dari zaman modern bahkan mungkin tidak mau minum anggur ini. Bagaimanapun, dari segi kualitas, anggurnya juga agak keruh, seolah-olah kurang higienis. Wajah pria parubaya itu menjadi agak tidak sedap dipandang. Adikku, aku bisa melihat bahwa kamu adalah seorang sarjana yang elegan,
Tetapi bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti ini? Makanan bisa dimakan dengan cara apapun yang kita suka, tetapi hal yang sama tidak bisa dilakukan dengan kata-kata. Anggur yang saya miliki di istana kerajaan bahkan tidak sepersekian pun dibandingkan dengan ini. Itu hanya memiliki rasa ekstra karena kemewahannya, tetapi bukannya kurang pedas dan kuat. Anggur tidak mampu membangkitkan darah saya. Bagi saya, anggur ini adalah anggur terbaik yang jarang ditemukan di dunia ini. Adik laki-laki, mengatakan bahwa anggur yang Anda coba 100 kali lebih baik adalah berlebihan. Petik 2. Hehehe. Oh, kamu tidak percaya padaku. Jun Moxie menatapnya dengan mata terbelah. Aku tidak punya alasan untuk membuatmu percaya padaku. Hahaha, namun, minum anggur. Saudara sekalian, tahukah Anda apa artinya minum anggur? Apakah Anda tahu apa yang diperlukan seseorang untuk dianggap minum anggur? Petik 2. Pria parubaya itu terdiam. Dia mulai menyesal datang. Bocah ini terlalu tidak normal. Dia datang dengan niat baik. Namun bocah ini tidak menunjukkan penghargaan atau rasa hormat sama sekali. Bahkan jika dia seorang bakat, dia masih seorang sarjana yang sombong dan tidak terkendali, akan sulit baginya untuk menjadi bakat terkenal yang hebat. Jun Moxie mengeluarkan, dan berkata dengan suara rendah. Tindakan sebenarnya dari minum anggur adalah minum dalam emosi seseorang, atau bahkan pikiran seseorang. Menuangkan anggur ke dalam perut sendiri tidak bisa dianggap sebagai tindakan meminum anggur. Itu hanyalah tindakan membuang-buang anggur yang baik. Anggur. Oh, anggur. Untuk berpikir bahwa tidak hanya tidak ada anggur yang baik di dunia ini, ada juga tidak ada yang mengerti anggur, apalagi tindakan minum anggur. Tidak ada yang namanya mencicipi anggur, tidak ada yang namanya penghargaan atas anggur. Orang bijak yang berbudi luhur dan kuno semuanya adalah figur soliter, hanya peminum yang meninggalkan nama mereka. Menyedihkan sekali. Dalam dunia yang luas ini, tidak ada peminum tunggal yang dapat ditemukan. Dunia yang penuh dengan kesedihan. Betapa tidak pantas untuk. Petik 2. Setelah minum piala terakhirnya, Jun Moxie berdiri. Mengangkat kepalanya, dia tertawa lebar. Jarak yang sangat jauh dari sejuta li, lautan manusia berjumlah ratusan juta, namun, tidak seorang pun dapat menemani saya saat saya minum, dan tidak ada anggur yang layak membuat saya bahagia saat saya minum. Dunia ini terlalu menyedihkan. Ahaha, ketika minum anggur dengan teman dada, 1000 cangkir terlalu sedikit. Ketika kata-kata yang dipertukarkan tidak menyenangkan, bahkan sedikit terlalu banyak. Ketika anggurnya tidak enak, orang-orang menjadi lelah. Di mana artinya minum? Saya akan pergi. Petik 2. Jenis anggur yang lebih rendah, sebenarnya anggur yang langka. Ketika saya menunjukkan inferioritasnya, seseorang benar-benar keberatan. Apa-apaan? Hati Jun Moxie dipenuhi dengan kemarahan. Dia merasa seolah memainkan kecapi untuk sapi itu. Dunia ini penuh dengan apapun selain orang kampung. Bagaimana orang seperti itu layak menemani saya, raja jahat, saat saya minum? Ingot perak jatuh ke atas meja dengan suara keras. Jun Moxie lalu berjalan keluar pintu dengan tawa yang dipenuhi dengan kebanggaan. Tubuhnya menembus kabut tebal dan hujan, menghilang dalam sekejap. Bahkan dengan ketenangannya, pria parubaya itu mendapati dirinya agak marah. Anak muda ini sangat muda, namun begitu sombong. Tidak peduli apa, dia masih seseorang dengan identitas yang tinggi. Memikirkan anggur yang paling disukainya dan dianggap sebagai yang terbaik sebenarnya bernilai lebih kecil daripada sampah bagi anak muda itu. Bukankah itu hanya menyiratkan bahwa dia? Namun, hatinya agak iri dengan sifat Jun Moxie yang riang dan disengaja, kepribadian kesombongan dan kesombongan yang tidak terkendali. Kapan saya bisa menjalani kehidupan seperti itu? Kota ini hanya sangkar besar. Meskipun dia tampak tidak terkendali dan sombong, ini mungkin bukan karakternya yang sebenarnya. Orang bijak yang berbudi luhur dan kuno semuanya adalah figur soliter, hanya peminum yang meninggalkan nama mereka. Kalimat yang bagus. Pria parubaya itu merenung dalam diam, mengangkat cangkirnya untuk minum. Mungkinkah itu efek psikologis? Atau ada alasan lain? Anggur, yang selalu dia rasakan adalah salah satu yang terbaik, tiba-tiba terasa lebih sulit untuk ditelan. Orang dahulu menciptakan puisi untuk setiap 7 langkah yang mereka ambil. Saya selalu berpikir mereka hanya menyanjung orang dahulu. Tampaknya puisi untuk setiap 7 langkah memang tidak ada yang berlebihan, terutama 2 kalimat terakhir. Benar-benar sesuatu, dia bergumam lembut pada dirinya sendiri. Ketika meminum anggur dengan teman dada, 1000 cangkir terlalu sedikit, ketika kata-kata yang dipertukarkan tidak menyenangkan, bahkan sedikit terlalu banyak. Tidak buruk sama sekali. Sarjana ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu tiba-tiba terdiam ketika dia memikirkan sesuatu, lalu dia tertawa. Bajingan ini,
Dia sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa aku bukan temannya sahabat karib dan bahwa kata-kata yang kita bertukar tidak menyenangkan. Haha, untuk berpikir dia benar-benar mengutukku sebelum pergi. Dan telah menggunakan cara tidak langsung untuk melakukannya. Dia benar-benar sarjana berpendidikan. Namun, di seluruh kerajaan ini, satu-satunya orang lain yang berani secara terbuka mengutuk saya seperti itu hanya saudara lelaki saya. Bocah ini benar-benar membuatku merasa segar. Petik 2. Dalam hidupnya, Jun Moxie memiliki banyak jenis label yang ditempelkan padanya. Seorang pembunuh gila, iblis yang haus darah dan nama-nama tak terukur lainnya. Namun, sarjana terpelajar tidak pernah menjadi salah satu dari mereka. Bahkan Jun Moxie tidak dapat membayangkan bahwa ingatannya akan ingatan lama dan beberapa syairnya yang berturut-turut telah menyebabkannya dicap sebagai sarjana terpelajar. Belum lagi, dia diyakini secara tidak langsung mengutuk orang lain. Jika dia tahu tentang ini, dia akan dipenuhi dengan rasa konyol. Jika Jun Moxie ingin mengutuk seseorang, maka dia pasti akan menunjuk orang itu ketika melakukannya. Apa maksudmu mengutuk secara tidak langsung? Untuk Jun Moxie, bahkan tindakan mengutuk seseorang secara langsung tidak akan cukup. Pria parubaya itu tertawa sebentar. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang salah. Berbalik, dia melihat seorang lelaki tua pendek kurus layu menatap dengan mata redup ke arah yang telah diambil Jun Moxie. Dia berdiri tak bergerak, wajahnya menunjukkan penyesalan. Otherworldly Evil Monarch Chapter 35. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Lagu lama. Ada apa? Apakah kata-kata bocah itu membangkitkan kemarahan Anda? Pria parubaya itu mengangkat kendi anggurnya, menuang secangkir lagi untuk dirinya sendiri dengan anggun. Dia hanya seorang sarjana muda dan tidak terkendali yang mengatakan omong kosong. Anda adalah seseorang yang sangat toleran. Anda tidak perlu marah karena dia. Dia mungkin tidak mengenali seberapa bagus anggurmu, tapi aku tahu. Petik 2. Yang mulia mungkin tidak tahu, tapi prestasi paling membanggakan yang saya miliki adalah anggur ini. Itu adalah akumulasi dari seluruh hidup saya. Adapun sisanya, mereka sia-sia tetapi hal-hal di masa lalu. Mendengar bocah cilik itu memperlakukan anggurku dengan jijik, yang kulakukan hanyalah tertawa dan mengabaikannya. Lagu lama menatap ke arah yang ditinggalkan Jun Moxie dengan pandangan kosong dan terganggu. Sangat disayangkan telah merindukannya setelah dia mengucapkan kalimat terakhirnya. Untuk melewatkan pertemuan dengan seorang teman yang mengerti anggur. Seorang teman yang mengerti anggur. Kasihan, pria parubaya yang dipanggil, yang mulia, terkejut. Memang, sangat disayangkan. Lagu lama mengangguk tanpa ragu-ragu. Untuk bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, dia telah membuktikan dirinya sebagai seseorang yang benar-benar mengerti anggur. Dia kemudian bergumam. Tindakan sebenarnya dari minum anggur adalah minum dalam emosi atau pikiran seseorang. Menuangkan anggur ke perut tidak bisa dianggap sebagai tindakan meminum anggur. Itu hanya membuang anggur yang baik. Seseorang yang mengerti bagaimana meminum anggur, arti dari mencicipi anggur dan apresiasi terhadap anggur. Memikirkan bahwa aku telah melewatkan pertemuan dengan teman seperti itu yang mengerti anggur benar-benar penyesalan terbesar dalam hidup seseorang. Melirik ke sekeliling, topi bambu yang ditinggalkan Jun Moxie tanpa sadar menghilang. Mata Song tua berkedip, pupil mata tiba-tiba berkelip dengan warna biru pucat. Sayangnya, yang disebut sebagai Yang Mulia, menatapnya dari belakang dan tidak memperhatikan ini. Kuning untuk peringkat bumi, biru untuk peringkat langit. Lagu lama ini yang tidak pantas dan sepertinya hanya tahu cara membuat anggur sebenarnya adalah pakar peringkat langit. Berdiri di bawah hanya peringkat dewa tertinggi, para ahli Sky Swan dapat dianggap sebagai puncak kekuatan di dalam benua Swan-Swan. Orang yang terhormat itu benar-benar tinggal di toko anggur yang begitu kecil dan terpencil. Kemalangan seperti itu, jika Jun Moxie tetap tinggal, dengan kesadaran spiritualnya yang tertinggi, dia dapat dengan mudah menemukan aspek ekstrim dari lagu lama dan kecintaannya pada anggur. Sayangnya, Jun Moxie sudah lama pergi, bahkan tanpa bayangan untuk dilihat. Setelah meninggalkan toko anggur, Jun Moxie berjalan perlahan, baik hati dan pikirannya perlahan menjadi jelas. Dia muncul dari keadaan aneh di mana dia berada. Negara itu bisa dianggap sebagai representasi raja jahat, Jun Moxie, dari masa lalu. Negara yang hanya memegang penghinaan terhadap dunia. Mengatakan apapun yang ingin dia katakan, melakukan apa yang dia ingin lakukan, tidak takut menyinggung orang lain, bahkan jika itu berarti memilih jalan yang terpisah dari puluhan ribu orang. Bahkan jika tindakannya akan dikutuk oleh jutaan orang lain, Evil Monarch asli dengan bangga akan terus maju, berdiri kesepian melawan dunia. Bertindak atas kemauannya sendiri, tanpa ragu-ragu, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Jika dunia memilih untuk memuji saya dan mengangkat reputasi saya ke langit, saya hanya akan menerimanya sambil mempertahankan hati nurani yang jelas.
Jika dunia memilih untuk mengutukku, aku juga akan menerimanya sama saja. Kepribadian sesatnya inilah yang memberinya nama, Raja Jahat. Setelah melampiaskan frustrasinya, Jun Moxie yang telah tenang secara alami akan memilih untuk menghentikan perasaan sebagai Raja Jahat. Dia menatap hujan lebat dan menemukan bahwa tidak ada tempat lain untuk pergi. Karena tidak ada tempat yang baik untuk pergi, dia berbalik dan menuju rumahnya sendiri. Saat dia hendak berbelok ke sudut jalan, Jun Moxie tiba-tiba terkejut dan memperlambat langkahnya. Suara rendah teredam datang dari balik sudut. Orang biasa tidak akan pernah mendengarnya di tengah hujan lebat. Jika bukan karena fakta bahwa telinga Jun Moxie jauh lebih tajam daripada yang lain, dia akan seperti yang lainnya. Kami akhirnya berhasil. Jika bukan karena hujan deras ini, kami tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyentuh item ini dari keluarga Tang. Ini diberkati oleh surga, keluarga Tang. Jun Moxie kaget saat dia langsung memikirkan keluarga Tang Yuan. Merenungkan hal ini, ia menggerakkan tubuhnya, menggunakan hujan lebat sebagai penutup dan bersembunyi di balik dinding dengan kilat. Dinding itu adalah dinding tanah, tidak setinggi standar biasa dan jelas tidak mampu menyembunyikan seluruh orang. Namun, itu memberikan perlindungan luar biasa di tengah hujan deras ini, yang dipenuhi kabut, tidak menyebutkan bahwa orang-orang di depan bahkan tidak menyadari keberadaannya. Dia perlahan melepas topi bambu dan langsung basah kuyup dari kepala hingga kaki dalam air. Ini karena suara yang dihasilkan oleh hujan yang menghantam topi hujan bambu berbeda dari suara yang dihasilkan dari hujan yang menghantam dinding tanah. Jun Moxie tidak bisa membantu tetapi berhati-hati. Tentu saja, masih ada perbedaan yang bagus dalam suara yang dihasilkan dari hujan yang mengenai tubuh dibandingkan dengan yang mengenai dinding tanah. Namun, bila dibandingkan dengan topi bambu, perbedaan ini jauh lebih kecil. Di tengah napas terengah-engah, kira-kira 6 orang berjalan maju dengan susah payah. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa seseorang akan ada di tengah hujan deras ini. Salah satu dari mereka yang memegangi sebuah paket berbalik dan berkata, rencana yang sudah diatur begitu lama, tetapi tidak pernah selesai. Bagi kami yang akhirnya menyelesaikannya, Tuan pasti akan sangat senang begitu dia tahu. Petik 2. Pria lain menjawab sambil terengah-engah. Meskipun kami berhasil, itu bukan tanpa biaya. Betapa tak terduga. Meski hanya ada 2 dari 6 elit yang ada, mereka masih bisa mendeteksi gerakan tersembunyi kami. Kalau bukan karena orang misterius yang memikat 2 ahli yang tersisa dari keluarga Tang, dan juga 14 saudara kita yang mengorbankan hidup mereka untuk menjaga pelarian kita, aku takut. Setelah menghela nafas, dia mulai batuk. Namun, item ini sangat penting. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kita harus bergegas dan mengembalikan item ini ke master. Kami harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Hanya dengan begitu kita bisa lengah. Beberapa hari ke depan pasti akan kacau. Jangan tunda lagi. Berhati-hatilah dengan gangguan yang mungkin terjadi dan bergeraklah. Petik 2. Memang. Namun, Saudara Lang, agar kami dapat menyusup ke keluarga Tang sebelumnya, saudara ipar Anda telah membantu kami. Apa yang akan terjadi jika keluarga Tang tahu? Saya khawatir saudara ipar Anda tidak akan bisa melarikan diri. Tidak perlu takut. Pada saat mereka mengetahuinya, kami, saudara-saudara, telah mengumpulkan hadiah kami dan telah lama meninggalkan tempat ini untuk yang lain. Saya tidak percaya keluarga Tang memiliki kemampuan untuk menemukan kami. Adapun saudara ipar saya, dunia bukanlah tempat yang kecil. Saya percaya dia sudah lama hilang sekarang. Seperti neraka, keluarga Tang mampu menangkapnya. Orang itu adalah orang yang licin. Jika kamu punya waktu untuk mengkhawatirkannya, kamu mungkin lebih khawatir tentang dirimu sendiri. Petik 2. Sangat benar. Keenam orang bergerak maju dengan tergesa-gesa. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke arah Jun Moxie. Menonton dari samping, Jun Moxie mengamati bahwa di antara 6 orang, 4 dari mereka menderita luka serius sedangkan luka yang diderita oleh 2 lainnya juga tidak ringan. Saat mereka bergerak, darah terus mengalir keluar dari mereka. 2 di antara mereka batuk tanpa henti. Masing-masing batuk mengakibatkan tanah terciprat warna merah. Namun, warna merah tua itu segera tersapu oleh air hujan. Apa sebenarnya yang mereka curi dari keluarga Tang? Apakah ini sangat penting? Mereka mengirim 20 orang, hanya 6 yang melarikan diri sementara 14 lainnya meninggal. Dan 6 orang yang melarikan diri menderita luka serius seperti itu namun mereka dapat merasa sangat bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Jika keluarga Tang telah mendapatkan sesuatu yang baik, apakah Tang Yuan tidak akan memamerkannya terlebih dahulu? Tiba-tiba, orang yang tampaknya menderita luka paling menyedihkan berhenti bergerak. Dia batuk sebelum membentak. Siapa ini? Ungkapkan dirimu. Petik 2. Dengan tatapan gemuruh, dia mengalihkan perhatiannya ke arah Jun Moxie. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan suan qi diwarnai dengan perak mewah.
sepenuhnya siap untuk menyerang kapan saja. Orang yang menderita luka paling pedih sebenarnya adalah ahli Silver Swan Qi. Selain itu, dia juga berhasil mendeteksi kehadiran Jun Moxie. Otherworldly Evil Monarch Chapter 36. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Perak hanyalah awal sementara emas adalah pertumbuhan. Hanya mereka yang telah berhasil menerobos dari tingkat Swan Qi ke tingkat ke-9 ke tingkat perak yang bisa memahami makna yang terkandung dalam kalimat ini. Hanya dengan demikian mereka dapat dianggap telah melangkah ke garis awal para ahli. Di benua Swan, budidaya Swan Qi adalah praktik yang tersebar luas. Bahkan tentara normal militer akan mengolah diri mereka di Swan Qi. Namun, sebagian besar dari mereka tidak akan dapat menembus kemacetan tingkat ke-9, ditakdirkan untuk tidak dapat bergerak maju. Itu sebabnya tidak ada ahli dari keluarga Jun tidak dapat membantah apa yang dikatakan Jun Moxie kepada mereka. Lebih dari 80% dari 300 orang memiliki budidaya tingkat ke-8, beberapa bahkan di puncak tingkat ke-8. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mencapai langkah berikutnya, tingkat ke-9 Swan Qi. Itu adalah perbedaan yang sangat kecil dari satu level, namun jarak menuju level itu seperti surga dan bumi. Kemacetan serupa terjadi antara tingkat ke-9 dan tingkat perak. Anggota kedua kelompok ini dipisahkan oleh jurang yang sangat besar. 9 ke bawah hanyalah semut. Ungkapan ini saja sudah cukup bagi orang untuk memahami perbedaannya. Itu dari tingkat silver dan seterusnya bahwa perbedaan besar akan muncul dalam budidaya Swan Qi mereka. 5 pria lainnya juga berhenti di jalurnya. 6 tatapan tajam menembus hujan, tubuh kelima pria itu terpancar dengan cahaya hitam pekat. Kelima orang ini sebenarnya berada di puncak tingkat ke-9. Adapun pria di depan, seluruh tubuhnya memiliki cahaya perak yang cemerlang. Pria ini jelas merupakan ahli Silver Swan Qi puncak, seseorang yang akan melangkah ke ranah level emas, dan orang yang mendeteksi kehadiran Jun Moxie. Tidak heran mereka bisa mencuri sesuatu dari keluarga Tang. Mereka memilih waktu ketika kekuatannya berada pada titik terlemahnya, dan kemudian mengirimkan 20 ahli yang cakap. Sudah jelas mereka sudah tahu lokasi item sebelumnya, menyiapkan rencana sebelum pencurian dan melakukannya dengan orang dalam. Jika mereka masih tidak bisa melakukan pencurian ini dalam kondisi seperti itu, maka kekuatan yang dimiliki keluarga Tang akan mutlak. Namun, di antara 20 ahli yang dikirim, hanya 6 yang mampu melarikan diri. Dengan anggapan bahwa ke-14 pria yang harus mati semuanya pada budidaya Swan Qi ke-9, maka kekuatan keluarga Tang adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Pada saat ini, hujan deras masih mengalir deras tanpa henti. Hujan dan kabut tebal telah menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat mengamati situasi dengan jelas. Belum lagi, mereka sekarang sedang di sore hari musim gugur. Jun Moxie merasakan kemarahan pada kekuatannya saat ini. Itu terlalu kecil, meskipun dia telah berusaha untuk menyembunyikan kehadirannya. Dia tidak dapat menyembunyikan dirinya dan juga kehidupan masa lalunya, kehidupan yang sempurna. Tampaknya dia harus menghadapi pertempuran yang sulit hari ini. Namun, dengan tingkat kekuatannya saat ini, dapatkah dia mengalahkan 6 ahli ini? Dia sama sekali tidak percaya diri bahkan mengalahkan hanya 1 dari mereka, apalagi 6 dari mereka. Sangat disayangkan bahwa dia sudah menyaksikan kejahatan mereka. Bahkan tidak ada pilihan untuk melarikan diri. Pada titik ini, mereka ingin tidak lebih dari membunuhnya untuk membungkamnya sebagai asuransi. Untuk melestarikan hidupnya, ia perlu menemukan beberapa metode lain. Setelah menjadi raja pembunuh yang bermartabat, dia sekarang menemukan dirinya terjebak dalam situasi yang tidak masuk akal. Betapa menggelikan. Sementara merenungkan situasinya yang suram, Jun Moxie menyadari, yang sangat penting. Kesadaran ini menyebabkan dia yang depresi membuat seringai, sedemikian rupa sehingga dia akhirnya bisa tertawa bahagia. Meskipun 6 lawannya semuanya ahli dengan kekuatan melebihi kekuatannya, Jun Moxie telah menemukan metode kemenangan yang meyakinkan. Tubuh Jun Moxie disembunyikan oleh hujan dan kabut, yang membuat 6 pria tidak dapat mengetahui berapa banyak orang yang menonton mereka. Mereka hanya tahu seseorang mengawasi mereka, tetapi tidak berapa banyak, dan jelas bukan penampilan Jun Moxie. Dengan demikian, mereka semua tetap berhati-hati, tidak mau melakukan gerakan sembarangan. Bagaimanapun, mereka baru saja muncul dari pertempuran berdarah, setelah kehilangan seorang yang menderita luka parah dan dengan demikian, kehilangan banyak kemampuan mereka. Kecerobohan apapun di pihak mereka dapat menyebabkan bencana fatal. Tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Jun Moxie. Baginya, saat ini tidak ada perbedaan antara sekarang dan hari. Mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu bahkan lebih jelas daripada hari baginya. Seni keberuntungan surga yang tidak terkunci adalah seni yang sangat misterius, yang diselimuti misteri. Namun,
Jun Moxie hanya mempraktekannya selama sekitar 1 bulan. Budidayanya dangkal dan secara alami tidak dapat memahami seluk-beluknya. Karena itu, ia tidak dapat melihat dengan baik dalam kegelapan. Tapi, keenam pria di depannya telah menyalurkan Suan Qi ke batas, menyebabkan tubuh mereka memancarkan cahaya cerah dalam hujan berkabut dengan cahaya perak dan hitam yang tidak salah, seolah-olah takut bahwa lawan mereka tidak akan dapat melihat mereka. Di matanya, mereka telah berubah menjadi 6 boneka target yang dibuat dengan indah. Jun Moxie merasa seperti kapal yang tersesat di lautan yang tak berujung, tiba-tiba menemukan mercusuar di depannya. Dengan tingkat cahaya seperti itu, bahkan rudal biasa pasti akan mengenai sasarannya. Jun Moxie telah menemukan kelemahan terbesar Suan Qi dunia ini, itu terlalu mencolok. Serangan menyelinap bisa dilakukan. Untuk bertarung, pertama-tama kita harus menyalurkan Suan Qi di dalam tubuh mereka. Tapi begitu Suan Qi telah dikumpulkan, tubuh akan berakhir memancarkan cahaya bercahaya. Ketika dicocokkan dengan pembunuh bayaran terbaik, Jun Moxie, 6 orang ini tidak berbeda dari 6 babi telanjang, menunggu untuk disembelih dengan ekspresi bermartabat. Tidak heran bahwa tidak ada yang curiga ketika Jun Moxie berselingkuh selama permainan dadu. Selama seseorang berlatih sampai ke tingkat Suan Qi kelima, akan mungkin untuk menipu juga. Namun, melakukan hal itu akan menyebabkan tubuh mereka memancarkan cahaya yang bersinar. Kecuali si penipu adalah ahli dewa tertinggi, yang tidak akan jatuh begitu rendah sehingga harus menipu dalam perjudian. Orang yang menciptakan metode kultivasi Suan Qi ini benar-benar jenius. Bagaimana orang itu tahu bahwa saya akan akhirnya bertransmigrasi ke sini dan menghadapi situasi seperti ini? Metode ini hanya dibuat demi saya sehingga saya dapat memiliki waktu yang mudah dan nyaman dalam membunuh orang. Metode ini hanyalah metode budidaya yang paling cocok untuk musuhku. Menurut pendapat Jun Moxie, jika 6 orang ini adalah babi, maka Suan Qi pada saat ini adalah pakan babi. Hanya setelah makan dalam jumlah yang baik dari pakan babi-babi dapat tumbuh dengan bentuk gemuk dan lemak yang diinginkan. Tidak hanya itu, mereka bahkan akan mengambil inisiatif untuk bergegas ke tukang daging, memamerkan tubuh montok dan gemuknya, seolah-olah dengan bangga mengatakan, bisakah kamu melihat? Lihat seberapa gemuknya aku. Ayo, saatnya untuk membantai saya. Saya siap kapanpun Anda berada. Petik 2. Dan peran Jun Moxie saat ini, tidak lain adalah tukang daging ini. Secara alami, membunuh babi membutuhkan keterampilan. Itu karena babi di depannya tidak mudah untuk dibunuh. Kehilangan konsentrasi akan menyebabkan dia menerima pukulan dari mereka. Sampai sekarang, keadaan tubuh tukang daging ini masih terlalu lemah, tidak mampu menahan bahkan satu pukulan pun dari mereka. Menggerakkan lengan bajunya yang panjang, dia memiringkan, ototnya melentur dalam koordinasi dengan gerakannya. 18 potong anak panah berbentuk koin yang disembunyikan di dadanya jatuh diam-diam ke telapak tangan Jun Moxie. Jun Moxie kemudian tetap tak bergerak, matanya memancarkan pertumpahan darah. Sepenuhnya menyalurkan aliran energi dari Art of Unlocking Heaven's Fortune, ia menuangkan energi dari meridiannya ke anak panah berbentuk koin. Pada sore musim gugur ini dipenuhi dengan hujan di mana dunia telah gelap, raja pembunuh dari dunia lain memamerkan taringnya untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya sejak tiba di dunia yang aneh ini dia akan mengungkapkan teknik pembunuhan artistiknya. Percikan, percikan. Suara langkah kaki perlahan terdengar ketika 6 pria bergerak melalui hujan. Mereka secara bertahap tumpah, menempatkan jarak antara satu sama lain, ketika mereka bergerak untuk mengapit posisi Jun Moxie. Mereka semua bisa merasakan bahwa orang ini sebelum mereka masih di sini, dan belum membuat satu gerakan pun. Orang ini tidak boleh hidup. Terlepas dari siapa orang ini, mereka harus membasmi dia. Itulah pemikiran tunggal dalam pikiran mereka. Di tengah hujan lebat dan kabut, orang di depan mereka tampaknya bergerak. Setelah itu, mereka semua melihat 6 lampu kuning cemerlang muncul dari hujan. Keenam lampu ini terbang seperti kilat, masing-masing ditujukan ke tenggorokan masing-masing dari 6 orang. Energi unik yang Jun Moxie telah tuangkan ke panah berbentuk koin, menyebabkan mereka memancarkan kecemerlangan yang mencolok, cerah hingga ekstrim. Begitu cahaya kuning muncul, mereka berenam merasakan angin dingin mengalir di duri mereka. Tubuh mereka menegang, pikiran mereka sangat terkejut. Salah satu dari mereka menatap dengan mata melotot dan bergumam dengan suara putus asa. Earth Swan. Orang macam apa yang bisa memancarkan cahaya kuning yang cemerlang? Dengan kecepatan dan semangat seperti itu. Dengan pengecualian seorang pakar peringkat bumi Swan, tidak ada tahap lain yang bisa memancarkan jenis Suan Qi dan cahaya ini. Suan emas berada di atas Suan perak, dan di atasnya adalah Suan giok, dan hanya di atas Suan gioklah ada Suan bumi. Perbedaan kekuatan seperti itu seperti surga dan bumi, tak tertandingi dan mustahil untuk dijembatani. Ini, bagaimana mereka bisa bertarung dalam pertempuran ini? Mereka ingin membungkam orang ini. Tampaknya mereka akan dibungkam olehnya.
Jika mereka dalam kondisi prima dan menghadapi seorang ahli Gold Swan, mereka mungkin bahkan tidak dapat bersaing dengannya. Tetapi sekarang setelah mereka semua menderita luka yang sedemikian menyedihkan, mereka benar-benar bertemu dengan seorang ahli Bumi Swan. Otherworldly Evil Monarch Chapter 37. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Surga ingin aku mati. Perasaan pahit muncul di hati keenam pencuri itu. Keputusasaan mutlak. Yang bisa mereka lihat hanyalah 6 lampu kuning yang cemerlang, sama sekali mengabaikan orang di depan mereka. Mereka tidak memperhatikan bahwa orang sebelumnya bahkan tidak memiliki aura luar biasa dari seorang ahli Bumi Swan sejati. Perasaan putus asa yang luar biasa menyebabkan hilangnya penilaian sesaat dari keenam pria ini. Namun, itu juga momen kecil ini, yang menyegel nasib mereka. Ini adalah alasan mengapa Jun Moxie menembakkan panah berbentuk koin yang diisi dengan warna cahaya yang unik. Dia telah meramalkan terjadinya momen seperti itu. Agar seseorang menjadi pembunuh hebat, ia harus memiliki wawasan tentang bagaimana lawan berpikir. Menurut perhitungan Jun Moxie, jika 6 orang ini bertemu dengan seorang ahli yang tidak bisa mereka kalahkan, mereka akan bertindak seolah-olah telah terperangkap dalam pasir isap. Momen inilah yang ditunggu Jun Moxie. Ketika seorang ahli Silver Swan yang baru saja terluka tiba-tiba bertemu dengan seorang ahli Earth Swan puncak, ia akan menghadapi ketakutan dan kengerian yang tak terpikirkan. Perasaan ini seperti menunggu kematian yang tak terhindarkan. Lebih jauh lagi, orang-orang ini berada di tengah-tengah diburu. Itu adalah fakta bahwa perasaan ini akan naik secara eksponensial. Satu momen kecil inilah yang dicari Jun Moxie. Jika dia langsung menyerang tanpa trik, maka 3 dari 6 pria ini akan dapat menghindari serangannya. Daripada kekuatan anak panah yang diarahkan dengan baik, ia telah membagi kekuatan antara 6 anak panah, yang akan jauh lebih kecil. Bahkan jika hanya satu dari mereka yang selamat, Jun Moxie akan berada dalam dunia yang terluka. Mereka semua mungkin terluka, tetapi salah satu dari mereka lebih dari sekadar pertandingan untuk Jun Moxie. Alasan mengapa tidak ada belati terbang Xiao Li Fei Dao dikeluarkan dengan sia-sia adalah karena hanya satu yang dikeluarkan setiap kali. Fokus Jun Moxie secara alami pada ahli Silver Swan. Meskipun dia terluka parah, dia masihlah orang dengan jumlah tekanan tertinggi. Dia juga cukup tertarik untuk memperhatikan kehadiran Jun Moxie. Setelah 6 panah berbentuk koin yang mempesona muncul, 12 lampu abu-abu gelap terbang keluar. Namun, ke-6 potongan panah sudah menarik perhatian mereka yang tidak terbagi. Selain itu, hujan lebat menyembunyikan cahaya abu-abu gelap. Mereka berenam semuanya panik ketika mereka menghindari 6 anak panah yang masuk. Tak satu pun dari mereka yang berani memblokir panah dengan senjata mereka, takut akan kerusakan internal yang mungkin disebabkan oleh kekuatan pakar Bumi Swan. Sebenarnya, apakah senjata-senjata proyektil itu benar-benar dikirim oleh ahli Bumi Swan? Tidak ada satu pun dari mereka yang bahkan memiliki kesempatan untuk melihat sekilas sinar kuning sebelum dibunuh. Bahkan bukan yang terkuat, ahli Silver Swan dibebaskan. Sayangnya, dalam keadaan syok, tidak ada yang memikirkan fakta ini. Bahkan setelah bergerak untuk menghindari proyektil yang masuk, 2 jeritan sengsara bergema. Mereka tidak dapat menghindari panah berbentuk koin pada waktunya dan itu menusuk daerah di atas tulang selangka mereka. Darah mereka menyembur keluar saat mereka jatuh ke tanah. Mereka yang jatuh ke tanah bahkan percaya diri mereka sudah mati. Setelah menerima pukulan dari pakar Bumi Swan, apa yang dapat mereka lakukan hanya di tingkat ke-9 tetapi menunggu dengan patuh atas kematian mereka. Belum lagi, panah-panah itu telah menembus tenggorokan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa panah-panah itu hanya menembus daerah di atas tulang selangka mereka dan bahkan tidak memotong batang tenggorok mereka. Setelah gelombang proyektil kedua, 4 teriakan lagi bergema hingga larut malam. 12 belati terbang menghantam tenggorokan atau dahi mereka. Keempat pria yang baru saja mengelak dari anak panah berbentuk koin memiliki tubuh mereka dikejutkan oleh setidaknya 2 belati masing-masing. Masing-masing dari mereka menusuk bagian vital mereka. Wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya ketika mereka dengan erat memegang gagang belati di tenggorokan mereka. Tubuh mereka tetap tegak ketika mereka jatuh pertama kali ke tanah. Adapun ahli Silver Swan yang menerima perawatan terbaik Jun Moxie, situasinya jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan dia sudah terluka parah untuk memulai. Kepala dan tubuhnya ditusuk hingga 4 belati. Mereka semua menembus begitu dalam sehingga bahkan gagang belati tidak bisa dilihat. Bahkan setelah kematian mereka, mereka tidak dapat memahami mengapa. Bukankah mereka sudah menghindari serangan fatal pertama itu? Mengapa mereka tiba-tiba menderita luka fana lain dari belati terbang ini? Sebagai ahli Bumi Swan, berhadapan dengan mereka yang keberadaannya mirip dengan semut, begitu serangan pertamanya gagal, kemudian mempertimbangkan statusnya, seharusnya berhenti menyerang. Kenapa dia menyerang lagi? Mengapa?
Dia benar-benar memanfaatkan serangan diam-diam terhadap orang-orang yang 2 tingkat di bawahnya. Selain itu, setelah serangan pertama gagal, dia benar-benar mengirim yang kedua. Mungkinkah kelompok ahli bumi Suan saat ini semuanya bajingan tak tahu malu tanpa bantalan? Di dunia ini, para ahli Earth Swan adalah semua individu yang mengutamakan reputasi mereka. Sejak kapan mereka menjadi sangat tak tahu malu? Ahli bumi Swan, Jun Moxie, tidak menunjukkan keraguan saat dia bergerak dengan kecepatan kilat, dengan lancar mengeluarkan belati terbang dari dahi mayat. Dia kemudian bergegas menuju 2 pria yang telah jatuh sebelum dan dengan kejam menikam salah satu dari mereka langsung di dalam hatinya. Meskipun kedua pria ini tidak mengalami sejumlah kecil cedera, itu tidak cukup untuk langsung berakibat fatal. Sampai sekarang, mereka hanya bingung apa yang harus dilakukan karena ketakutan mereka. Mereka masih memiliki tingkat kemampuan tempur tertentu. Musuh yang masih bisa menimbulkan ancaman tidak boleh dibiarkan hidup. Bahkan jika mereka berada di ambang kematian. Apa yang terjadi padanya dalam kehidupan sebelumnya adalah pelajaran terbesar bagi Jun Moxie. Satu-satunya musuh yang tidak bisa mengancamnya adalah mereka yang sudah mati. Niat membunuh melonjak dari Jun Moxie, wajahnya dingin. Belati terbang itu dicengkeramkan oleh Jun Moxie, ujung kakinya diposisikan keluar. Pada saat yang sama, belati itu menusuk orang pertama. Dia mulai bergerak. Otherworldly Evil Monarch tangan yang digunakan untuk menusuk sebelumnya mengundur saat dia melemparkan dirinya ke korban berikutnya. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Dia meluncurkan tangannya yang lain ke bawah. Mata membentuk bolong tertuju pada tenggorokan uang dan aset berharga yang dimenangkan oleh Jun Moxie saat dia berjalan secara berurutan. Cukup untuk menyebabkan rata-rata pria melewatkannya. Bahwa dia telah memenangkan jumlah yang lain berbentuk koin terbang. Jun Moxie sudah bergerak. Jun Moxie kemudian memenangkan harta berharga yang tak terhitung jumlahnya di babak terakhir. Sudah mengeluarkan belati terbang dari kepala itu sangat berharga sehingga nilainya bahkan sebelum 4 mayat jatuh rata ke tanah. Belati terbang sudah menemukan jalan ke jantung korban pertama. Setelah itu, tangannya yang lain juga membelah tenggorokan korban kedua dan terakhir. Pria yang tertusuk jantung oleh belati itu bahkan tidak memiliki kemewahan membuat suara saat dia mati di tempat. Akhirnya, suara retak yang berasal dari target terakhir yang tenggorokannya retak terdengar keluar pada saat yang sama ketika suara 4 tubuh yang mengenai tanah terdengar. Setelah menyelesaikan aksinya, Jun Moxie berdiri saat dia terengah-engah. Menggunakan kekuatannya saat ini, gerakan yang dia lakukan jauh melebihi kemampuannya. Jun Moxie asli hanya menyebabkan terlalu banyak masalah untuk tubuh ini. Jika bukan karena penumpahan dan latihannya yang konstan selama sebulan terakhir, tidak mungkin dia bisa melakukan serangkaian tindakan sebelumnya. Jumlah waktu yang dia miliki sebelumnya terlalu pendek, dia tidak dapat memperoleh kekuatan yang cukup dan apa yang telah dia lakukan seperti melebihi batas banknya. Begitu kekuatan rohaninya mereda, ia dihujani oleh serangan keras dari gerakan yang dilakukan sebelumnya. Dia merasakan rasa sakit menyerangnya dari setiap bagian tubuh, otot dan tulangnya terasa seolah-olah mencabik-cabik sendiri. Korban terakhir terbatuk ketika dia meludahkan darah, menyemprotkan langsung ke wajah Jun Moxie. Saat mata mereka terkunci, dia menatap dengan marah pada Jun Moxie, mendesis. Kamu bukan. Telinga, hanya pada saat kematiannya barulah dia menyadari bahwa orang di depannya ini jelas bukan ahli bumi Suan. Kamu sekelompok kepala babi. Jun Moxie menghela nafas, merasa kasihan padanya. Jika aku benar-benar ahli bumi Suan, akankah aku harus menggunakan serangan menyelinap terhadap kalian banyak sampah? Tenggorokan pria itu mengeluarkan serangkaian suara aneh saat matanya tiba-tiba berkilau karena amarah. Ekspresi kemarahan dan amarah di wajahnya. Tubuhnya melengkung ke depan. Tubuhnya yang pada akhir hidupnya tiba-tiba menemukan kekuatan untuk mengangkat tangan yang gemetar, menunjuk Jun Moxie. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya menatap Jun Moxie. Tidak lama kemudian, dia jatuh kembali ke tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah berkedut sebentar, dia akhirnya menghembuskan nafas terakhir, matanya terbuka lebar, bahkan sampai mati. Awalnya, dia masih memiliki kekuatan yang tersisa yang memungkinkannya untuk bertahan sedikit lebih lama. Siapa yang bisa tahu bahwa kata-kata Jun Moxie malah memprovokasi dia sampai mati. Bergerak berkeliling, Jun Moxie mengambil anak panah dan belati berbentuk koin. Pada saat yang sama, ia juga melakukan pencarian di tubuh mereka. Tindakan Jun Moxie itu wajar, seolah-olah dia hanya memeriksa sakunya sendiri, sama sekali mengabaikan fakta bahwa keenam orang itu sudah mati. Pelatihannya dalam kehidupan sebelumnya telah menanamkan dalam dirinya ketenangan, yang tidak merusak bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya. Selain itu, Jun Moxie telah menyaksikan lebih banyak situasi yang jauh lebih berdarah daripada ini. Dia akhirnya menemukan bungkusan kecil di tangan ahli Silver Swan. Setelah menimbangnya sebentar, Jun Moxie kemudian meraih topi bambu, yang ada di tanah. Menempatkannya di bawah area tulang rusuknya, dia melangkah pergi,
berbelok ke sudut. Di belakangnya, hujan deras terus berlanjut, menciptakan tirai besar, memotong Junmo Xie dari adegan berdarah ini seolah-olah mereka dari dua dunia yang berbeda. Otherworldly Evil Monarch Chapter 38. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga, novel garis bawah saga. Di jalan, hujan deras terus mengguyur, menyapu semua jejak pertempuran, hanya menyisakan 6 mayat berbaring diam. Salah satu mayat memiliki mata terbuka lebar, menatap dengan marah ke langit, seolah-olah mengutuk langit. Setelah mengambil beberapa jalan memutar, Junmo Xie akhirnya kembali ke kediamannya. Bahkan saat Junmo Xie berjalan ke depan, hujan terus turun tanpa menahan diri. Darah di wajah Junmo Xie sudah dicuci oleh hujan. Satu-satunya hal yang akan dilihat adalah beberapa noda kecoklatan. Tidak ada yang akan menduga bahwa noda itu adalah darah dari 6 ahli yang sangat terampil. Selain itu, tidak mungkin Junmo Xie bisa bertarung melawan orang-orang dengan tingkat kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, ini adalah darah dari seorang ahli Silver Swan dan 5 ahli Swan ke-9. Pada saat yang sama ketika Junmo Xie melangkah ke rumah Jun, seperti roket melesat di langit, sesosok tinggi tiba di sudut di mana 6 mayat bisa terlihat tergeletak di tanah. Dipenuhi dengan kejutan, orang itu bergegas ke arah mereka, menggunakan tangan untuk menyisir ke 6 lelaki itu, mencari-cari tubuh mereka tetapi usahanya sia-sia. Meluruskan tubuhnya, wajah orang itu sangat suram. Pria ini mengenakan topeng yang terlihat aneh, membuatnya sulit bagi seseorang untuk mengingat fitur wajahnya. Namun, setiap gerakannya dilakukan dengan ketenangan dan kemudahan tertinggi. Dengan cahaya keemasan, ia terbang ke sebuah pohon besar yang berjarak 15 meter dari mereka. Berdiri di atas pohon, dia melihat sekeliling. Perasaan mudah dan mudah terlihat dalam tindakannya. Cahaya keemasan bisa dilihat, pertanda ahli Gold Swan. Tatapannya seperti kilat, memeriksa sekeliling. Tiba-tiba, dia terbang turun dari pohon dan bergerak menuju 6 mayat. Dia mengitari 6 mayat itu saat dia menganalisisnya. Setelah itu dia bergerak menuju salah satu arah di mana darah masih bisa terlihat mengalir. Namun, kecepatan gerakannya jauh lebih unggul dibandingkan dengan para ahli biasa. Kecepatannya melebihi apa yang bisa dicapai para ahli saat berlari. Arah itu tidak lain adalah arah yang diambil Junmo Xie ketika dia meninggalkan tempat ini. Orang ini benar-benar lihai. Di tengah-tengah derasnya air hujan, dia benar-benar berhasil menunjukkan arah yang benar. Pria itu mengikuti jejak dan bergerak maju. Setelah bergerak sebentar, dia tiba-tiba berhenti dan mengutuk. Junmo Xie sebenarnya membawanya berputar-putar melalui jalan memutar. Setelah mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Junmo Xie, ahli Gold Swan yang misterius menemukan dirinya kembali di tempat awal yang sama. Siapa itu? Siapa itu? Memiliki proses berpikir yang luhur. Pria itu berbisik pada dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya ke langit, pikirannya tenggelam dalam pikiran. Siapa yang mengganggu rencanaku? Siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan ketelitian seperti itu? Siapa yang bisa melihat melalui rencanaku? Siapa yang bisa membaca pikiranku? Pelaksanaan rencana ini adalah sesuatu yang dilakukan pada saat yang bersamaan. Bahkan dia sendiri tidak dapat meramalkan bahwa ini akan terjadi. Selain itu, tiba-tiba ada hujan lebat. Mempertimbangkan faktor-faktor ini, masalahnya tidak mungkin berasal dari akhirnya. Tapi lalu, dari mana asalnya? Mungkinkah pria misterius itu dengan susah payah menganalisis, meneliti setiap variabel, sejauh mencurigai semua orang di sekitarnya dalam analisisnya? Pikiran pria ini selalu mendalam dan mendalam. Setiap faktor harus berada dalam genggaman tangannya sebelum keputusan dibuat. Obsesinya terhadap detail bisa dikatakan telah mencapai ekstrim. Ambil apa yang terjadi hari ini misalnya. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah curiga bahwa akan ada kebetulan seperti itu. Dengan demikian, pikirannya telah ditetapkan sejak awal. Insiden hari ini pastilah merupakan karya seseorang atau suatu organisasi. Mungkin keluarganya sendiri sedang mencoba untuk menyabot rencananya atau mungkin seseorang dengan permusuhan terhadap keluarganya. Pikirannya tumbuh dengan sudut pandang ini sebagai dasarnya. Wajar kalau semua kemungkinan dalam benaknya salah. Sangat banyak sehingga bisa dikatakan perbedaannya ratusan dan ribuan kilometer. Lelaki ini tidak pernah dapat mempertimbangkan bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah kebetulan. Suatu kebetulan yang sangat menarik. Jika ahli Silver Swan tidak mendeteksi kehadiran Junmo Xie, maka Junmo Xie tidak akan pernah memilih untuk menimbulkan kemarahan orang lain sementara kekuatannya belum mekar. Jika orang yang dideteksi ahli perak Swan itu bukan Junmo Xie tapi rakyat jelata, maka dia akan dapat dengan aman mengirimkan barang kembali ke tempat yang ditunjuk. Jika orang ini datang hanya beberapa saat sebelumnya, tidak mungkin Junmo Xie bisa mengalahkan pria itu dengan tingkat kekuatannya saat ini. Semua yang terjadi adalah semua kebetulan. Kebetulan adalah masalah yang tak terhindarkan untuk semua perkembangan.
Dunia tidak akan pernah bisa mengikuti kehendak manusia. Meskipun Jun Moxie mengambil barang yang diinginkan pria itu karena suatu kebetulan, Jun Moxie bahkan tidak tahu apa barang itu, atau untuk apa benda itu digunakan. Jun Moxie memutuskan untuk pergi jalan-jalan adalah kebetulan itu sendiri. Ketika dia menyadari bahwa festival pertengahan musim gugur dari kehidupannya yang sebelumnya sudah dekat, dia merasa dirinya menjadi nostalgia dan rindu kampung halaman. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa dia ajak ngobrol, tidak ada tempat seperti jeruji di kehidupan masa lalunya. Itu juga tidak pantas baginya untuk menjadi depresi di rumah. Belum lagi Jun Moxie bukan orang yang membiarkan orang lain melihat dirinya tenggelam dalam emosi yang begitu lemah. Maka, dia pergi, berencana untuk meminum kesedihannya. Tanpa diduga, kata-kata pria parubaya menyebabkan dia kehilangan kemauan untuk melanjutkan. Anggur menjadi kurang menarik dan lebih sulit untuk perut. Setelah mengucapkan beberapa kata hina, ia meninggalkan toko anggur. Masih merasa sedih, Jun Moxie berkeliaran di jalanan. Seolah-olah tindakan ini bisa membawa tingkat kenyamanan baginya. Saat itulah, kebetulan, terjadi. Setelah serangkaian kebetulan, Jun Moxie akhirnya menabrak orang-orang yang telah mencuri barang dari keluarga Tang. Beberapa pria yang nyaris lolos, secara kebetulan juga berhenti sebentar, membiarkan Jun Moxie mendengarkan percakapan mereka. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, Jun Moxie berniat untuk melupakan kejadian ini. Bagaimanapun, Jun Moxie saat ini tidak punya perasaan khusus untuk keluarga Tang. Jika keluarga Tang kehilangan sesuatu, maka jadilah itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, terlepas dari apa yang mungkin terjadi. Siapa yang bisa tahu bahwa orang-orang itu akan dapat melihat kehadiran Jun Moxie? Ini membuat Jun Moxie tidak punya pilihan lain. Dengan pertimbangan kekuatan para perampok ini, dia tidak bisa melarikan diri. Tanpa pilihan lain, Jun Moxie terpaksa menggunakan proyektilnya, tergantung pada penutup dari hujan lebat dan kabut. Bersama dengan prediksi tentang bagaimana pria itu akan bereaksi dan membuat mereka terbunuh dalam satu momen cepat. Karena orang-orang itu sudah mati, tidak ada alasan bagi Jun Moxie untuk tidak menahan diri dan mengambil item dari mereka. Dengan demikian, item kritis yang diinginkan oleh orang misterius itu jatuh ke tangan Jun Moxie melalui serangkaian kebetulan yang luar biasa. Tak satu pun dari hal-hal ini yang tampaknya luar biasa. Namun, ketika mereka semua datang bersama-sama, serangkaian kebetulan ini dapat menyebabkan siapapun melompat kaget. Dapatkan manfaat besar tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Merusak rencana cermat orang lain saat dia berjalan tanpa tujuan. Karena begitu banyak kebetulan terjadi, ini seperti intervensi ilahi. Bahkan surga memutuskan untuk melempar dadu pamungkas, hujan deras, untuk menambah kesenangan. Ini hanya bisa dilabeli sebagai kehendak surga, atau mungkin direktur, kebetulan, ini bisa disebut surga. Pria misterius itu tetap di sana dan baru saja akan pergi ketika dia mendengar suara menderu. Penjaga rumah keluarga Tang menyerbu. Sambil mendesah, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan saat dia bergerak. 6 percikan keras terdengar. Ketika kepala ke-6 mayat di bawah meledak, wajah mereka tidak dapat dikenali bahkan oleh orang tua mereka. Menyikat lengan bajunya, pria itu melompat ke hujan dan menghilang. Ketika orang-orang keluarga Tang datang, yang mereka lihat adalah 6 mayat dengan darah dan menanduk darah menggantikan kepala mereka. Adapun item yang mereka perlu pulihkan, itu tidak dapat ditemukan. Jun Moxie tetap tidak mengetahui fakta bahwa dia entah bagaimana telah menggagalkan rencana musuh terbesar keluarganya. Dia bahkan mengambil barang berharga yang diinginkan pria misterius itu. Jun Moxie hanya merasa dirugikan. Awalnya saya hanya ingin menikmati atmosfer hujan, merenungkan ingatan akan dunia lama saya, membenamkan diri dalam emosi kesepian nostalgia ini. Sebaliknya, aku harus bertemu dengan banyak bajingan busuk, menghancurkan suasana hati dan perasaanku. Say, betapa menyedihkannya. Tidak ada satupun yang berjalan dengan benar. Pertama, saya pergi untuk minum anggur tetapi bertemu dengan seorang pria yang tidak dapat membedakan antara anggur yang baik dan yang buruk, mengklaim bahwa anggur yang lebih rendah seperti itu adalah sebuah mahakarya. Sangat menggelikan. Dan kemudian, setelah itu, aku pergi untuk menikmati suasana hujan, tetapi kemudian pergi dan bertemu dengan sekelompok orang yang mencoba membunuhku. Sungguh sial. Jun Moxie menghela nafas saat dia mengangkat kepalanya ke langit. Menepuk-nepuk bungkusan kecil di dadanya, dia melangkah ke kediamannya. Otherworldly Evil Monarch Chapter 39. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Hujan deras akhirnya melemah, namun masih berlanjut. Jun Moxie berjalan santai, menyebabkan orang-orang yang melihatnya melalui pintu atau jendela bertanya-tanya. Ya Tuhan! Kegilaan seperti apa yang Tuan Muda lakukan sampai sekarang? Nah, dibandingkan dengan jenis masalahnya sebelumnya, yang saat ini tampak lebih masuk akal, meskipun tampaknya agak aneh.
Apa yang dia lakukan di luar saat hujan kucing dan anjing? Ketika dia melewati taman, tiba-tiba dia mendengar melodi seruling perlahan-lahan memancar dari dalam. Dalam melodi seruling ada kesedihan yang tak terlupakan. Mendengarkan suara seruling, orang bisa membayangkan kesedihan dan perasaan dendam yang tersembunyi memenuhi orang yang memainkan seruling. Tetapi ketika Jun Moxie mendengar suara itu, dia merasa itu bertepatan dengan suasana hatinya saat ini. Karena tidak bisa mengendalikan diri, dia pergi ke sumber nada. Di sebuah paviliun yang terletak di tengah taman, seorang wanita dengan jubah putih duduk di bangku batu, punggungnya menghadap Jun Moxie. Rambutnya digulung tinggi seperti awan gelap, pinggangnya ramping, menatapnya dari belakang. Orang hanya akan berpikir bahwa dia adalah wanita yang dingin tetapi halus. Namun, untuk diiringi melodi sedih dari seruling dingin di musim gugur yang sepi ini, tampaknya wanita ini juga kesepian dan suram. Jun Moxie berdiri dengan tenang di tengah hujan. Dia menutup matanya sedikit, mendengarkan nada penuh kesedihan yang datang dari seruling. Pikirannya jatuh ke kesurupan, seolah-olah dia sedang mendengarkan lagu favoritnya dari kehidupan masa lalunya. Lagu Wang Ningmei dari Kamar Merah yang terkenal, kesedihan yang indah dan dendam yang berlinang air mata. Jun Moxie merasakan serangan mautlin menembus kepalanya. Dalam hujan musim gugur yang lebat ini, untuk siapakah rasa sakit dan kesedihan ini? Pada saat ini, Jun Moxie tiba-tiba merasa bahwa wanita di depannya menderita kesepian yang sama seperti dia. Namun, jika dibandingkan dengan dirinya sendiri, miliknya adalah salah satu yang jauh lebih tak berdaya. Di tengah kesedihan dendam melodi seruling, bahkan angin menjadi mencekik. Melodi seruling berangsur-angsur menjadi lebih lemah, seperti seutas sutra yang bergoyang di udara, bergoyang hingga tidak ada apa-apa. Wanita berjubah putih tetap duduk, dia meletakkan seruling giok dan mendesah samar. Suara desahannya ditutupi oleh suara hujan, menunjukkan betapa lemahnya itu dibandingkan. Hati Jun Moxie bergerak, dia tidak bisa membantu tetapi juga mendesah lembut. Meskipun suaranya ringan, wanita itu menjadi kaget. Dia segera berbalik, tatapannya mengunci Jun Moxie. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, kemudian, sedikit jijik saat dia memandang Jun Moxie dengan jijik. Itu adalah kamu. Melodi seruling tidak buruk, sangat indah. Jun Moxie tersenyum ketika dia dengan santai melangkah ke paviliun. Tubuhnya yang basah kuyup menyebabkan lantai paviliun menjadi basah. Adik ipar, bagaimana Anda tiba-tiba memiliki minat yang elegan ini? Penampilan wanita itu seolah-olah dari sebuah lukisan. Sikapnya anggun dan bermartabat, tetapi wajahnya dingin dan menyendiri. Kontras dibuat lebih jelas oleh sejarahnya. Wanita yang anggun namun dingin ini tidak lain adalah ipar Jun Moxie dan istri Jun Moyu, Guan Qinghan. Dia adalah satu-satunya anak perempuan dari keluarga Guan yang terkenal, keluarga terkenal di kerajaan Tianxiang. Sebenarnya, memanggilnya istri Moyu mungkin tidak pantas. Pertunangan mereka adalah sesuatu yang ditetapkan ketika mereka berdua masih balita. 3 tahun lalu, Jun Moyu berusia 22 dan Guan Qinghan berusia 18 tahun. Saat itulah kedua keluarga mulai bersiap untuk pernikahan antara keduanya. Namun, perang tiba-tiba meletus dengan kerajaan Senci. Jun Moyu dan adik lelakinya, Jun Mo Chou, dipilih untuk bergabung dalam ekspedisi melawan Senci. Dengan demikian kedua keluarga memutuskan untuk mengadakan pernikahan setelah Jun Moyu kembali dengan kemenangan. Sebelum Jun Moyu pergi ke tentara, mereka sudah selesai dengan upacara pertunangan dan Guan Qinghan sudah dianggap sebagai anggota keluarga Jun. Begitu Jun Moyu kembali, pernikahan mereka akan berlangsung. Adapun tanggal pernikahan, itu juga sudah ditetapkan. Namun, tak satu pun dari mereka akan berharap bahwa Jun Moyu tidak akan pernah kembali. Tubuhnya dibiarkan beristirahat di medan perang. Dua kekasih masa kecil sekarang terpisah, dihadapkan dengan penyesalan selamanya. Bakat yang berharga, mati dalam cara yang tidak jelas dan menyedihkan. Ketika berita buruk itu tiba, Guan Qinghan pingsan di tempat. Setelah itu, dia mengabaikan nasihat keluarganya dan memilih untuk memasuki keluarga Jun. Dia mengadopsi identitas seorang janda keluarga Jun dan membantu merawat sesepuh di keluarga Jun. Kakek Jun memintanya untuk tidak beberapa kali. Lagi pula, tidak perlu takut tidak bisa memiliki pernikahan yang baik karena penampilan dan latar belakangnya yang baik. Dia bahkan telah mengusulkan memutuskan pertunangan untuk memungkinkan Guan Qinghan mendapatkan kebebasan dari situasi ini. Tapi Guan Qinghan terus menolak. Bahkan setelah melelahkan diri mereka sendiri, para penatua dari kedua keluarga tidak dapat mengubah pikirannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Jika saatnya tiba ketika dia berubah pikiran, maka mereka akan mengirimnya kembali ke keluarga Guan. Semua orang di keluarga Jun dari kakek-kakek Jun, Jun Wuyi sampai ke pelayan memperlakukan gadis muda ini dengan hormat, tidak mengabaikannya dengan cara apapun. Namun, ada satu orang yang terus-menerus membuatnya tidak bahagia, dan itu adalah adik iparnya,
Junmo Xie. Setelah saudara iparnya yang cantik pindah, The Bauche yang hilang, Junmo Xie menjadi gelisah. Cara bicaranya tidak jelas, sikapnya sembrono, menyebabkan Guan Qinghan merasa sangat jijik. Tidak bisa mentolerirnya, dia pernah memberinya pelajaran keras. Meskipun dia adalah satu-satunya anak perempuan, dia cukup mahir dalam seni bela diri. Meskipun tidak di Silver Swan, dia sudah berada di puncak Swan tingkat ke-9. Berurusan dengan seseorang seperti Junmo Xie bukanlah tugas yang sulit. Namun, pemukulan itu tidak mengubah anak nakal yang memanjakan diri ini. Mengetahui bahwa ipar perempuannya yang cantik tidak akan melukai dia akan selalu mengintipnya secara diam-diam. Melihat orang yang begitu berkulit tebal, Guan Qinghan tidak dapat menemukan cara dan memilih untuk bersembunyi di kamarnya sebagian besar waktu. Namun, karena hujan hari ini, hatinya pahit dan sedih, mempengaruhinya secara emosional. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke paviliun untuk mengekspresikan kesedihannya dengan seruling. Tanpa diduga, The Bauche ini akan berani datang hujan. Apa orang yang obsesif? Kamu tidak mengerti bahwa ke-9 Swan Qi saya jauh lebih tinggi dari milikmu. Tidak perlu banyak upaya untuk merawat seseorang seperti Anda. Alasan saya memilih untuk tidak melakukannya adalah hanya karena saya tidak ingin mengganggu ketenangan tempat tinggal ini, dan juga tidak menyebabkan sakit hati pada kakek. Apakah Anda pikir saya takut padamu? Mendengar kata-kata Junmo Xie, Guan Qinghan merasa lebih jijik. Oh, aku tidak punya urusan apa-apa saat ini dan memutuskan untuk bermain seruling sebentar. Mungkinkah Tuan Muda ketiga adalah ahli dalam hal ini? Seseorang dapat dengan jelas mendengar duri yang tidak tersamar dalam kata-katanya. Apa yang diketahui The Bauche ini tentang melodi seruling? Cantik, tidak buruk. Dia jelas mencoba untuk memulai percakapan dengan saya. Dia menatapnya dengan dingin, bertanya-tanya, wajah, baru apa yang ingin dia tunjukkan hari ini? Dengan kebijaksanaan Junmo Xie, bagaimana dia bisa tidak mengerti arti di balik kata-katanya? Namun, wanita ini adalah seseorang yang ia kagumi. Tidak menyebutkan bagaimana dia tahu betapa tidak tertahankannya Junmo Xie yang asli. Tidak heran semua orang akan memandang rendah dirinya. Di sisi lain, pengabdian penuh kasih sayang Guan Qinghan adalah sesuatu yang dihormati Junmo Xie. Melodi seruling datang dari hati. Masa lalu hanyalah masa lalu. Akan lebih baik bagi saudara ipar melepaskan masa lalu. Biarkan dulu berlalu. Junmo Xie sedikit ragu sebelum menjawab. Guan Qinghan memberikan sebelum memutar tubuhnya ke samping, mengabaikannya. Junmo Xie mulai kehilangan minat. Jika seseorang memilih untuk mengabaikannya, maka dia akan mengabaikannya lebih banyak lagi. Jadi bagaimana jika dia adalah wanita cantik? Bisakah kecantikan hanya melemparkan pandangan menghina pada orang lain? Saya lancang sebelumnya, menyebabkan gangguan bagi saudara ipar perempuan. Saya akan kembali sekarang. Setelah dengan enggan mengatakan itu, dia tersenyum, berbalik dan berjalan pergi tanpa ragu-ragu. Anda akan mengabaikan saya. Ini baik saja. Saya hanya akan tidur. Guan Qinghan menjadi sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia berencana untuk menguntitnya lagi, menggunakan kepura-puraan palsu untuk mendekatinya. Tanpa diduga, dia benar-benar mengucapkan beberapa kata-kata manusiawi. Dia bahkan memilih untuk pergi sendiri terlepas dari hujan. Mengamati punggung Junmo Xie saat dia pergi melalui hujan, Guan Qinghan membuka mulutnya, tapi kemudian ragu-ragu, menatapnya lagi. Dia mendapati bahwa adik iparnya tampak sangat berbeda hari ini. Bocah ini selalu memiliki mata yang penuh dengan ketidakjujuran, tidak pernah melakukan kontak mata sambil menyeringai nakal yang terpampang di wajahnya. Setiap kali dia melihatnya, dia akan mengiler dengan cara yang tak tertahankan. Namun, tindakannya sebelumnya tidak menunjukkan jejak kesembronoan sebelumnya dan sebaliknya serius, sikap yang sangat tenang dan mendalam. Selain itu, matanya tidak menatapnya sama sekali. Mengamati punggungnya ketika dia pergi melalui hujan, dia melihat bahwa dia tetap tenang. Apakah dia benar-benar berubah? Guan Qinghan dalam hati mencibir dingin. Karena tindakannya yang biasa tidak membuahkan hasil, dia memutuskan untuk mengubah taktik dan memakai wajah, tuan-tuan, untuk menipu saya. Junmo Xie, apakah Anda berharap saya percaya tindakan Anda semudah itu? Bahkan jika tindakanmu memiliki 1000 perubahan, dalam hatiku, kau akan selamanya menjadi The Bauche anak hilang yang tak tahu malu. Itu tidak akan pernah berubah. Bahkan dengan hujan lebat seperti itu, Anda benar-benar membiarkan diri Anda basah kuyup karena Anda datang ke sini hanya untuk mengatakan beberapa kalimat itu. Seolah-olah ada orang yang percaya itu. Ini hanya bisa membuktikan bahwa Anda memiliki motif tersembunyi untuk tindakan Anda. Anda seorang pria terhormat. Siapa yang akan percaya itu? Wajah cantik Guan Qinghan langsung berubah dingin. Namun, bocah ini sebenarnya tidak menunjukkan rasa takut ketika dia melihatku memelototinya hari ini.
Otherworldly Evil Monarch Chapter 40. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Saat Jun Moxie berjalan pergi, dia merasa kasihan pada saudara iparnya. Guan Qinghan baru berusia 21, baru mencapai puncak dalam hidupnya. Apalagi dia juga merupakan surga kecantikan yang memukau. Namun, dia masih memilih untuk memasuki keluarga Jun untuk menjadi janda. Jika ini adalah dunia lamanya, kejadian seperti ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Namun, sepertinya ini adalah cara hidup yang alami di sini. Ini benar-benar kerugian besar. Ini hanyalah pemborosan sumber daya. Kalau saja saya bisa. Pikiran ini tiba-tiba muncul dari benak Jun Moxie, mengejutkannya. Bagaimana saya bisa memiliki pemikiran yang menjijikkan seperti itu? Saya mungkin bersimpati pada ipar perempuan saya, tetapi saya tidak akan pernah memikirkan hal seperti ini kecuali. Anda tercela Jun Moxie. Jiwa Anda sudah pergi, namun Anda masih meninggalkan efek residu semacam ini. Jun Moxie mengutuk dalam hati. Jun Moxie berjalan ke kamarnya. Tanpa mengakui salam gadis muda itu, dia duduk dengan wajah cemberut. Dia mulai merenungkan setiap tindakan yang telah dia lakukan sejak hari dia pindah ke dunia ini, dan sesuatu terasa tidak beres. Dalam kehidupan sebelumnya, ia juga menunjukkan sisi sembrono dari dirinya, tetapi itu dimaksudkan sebagai metode untuk mendekati target atau sebagai penutup. Tidak peduli apa, itu hanya akting. Karakter sejati Jun Moxie selalu dingin dan sombong, dan bahkan bisa disebut kejam. Kadang-kadang, dia bahkan bisa digambarkan tidak berperasaan. Namun, dia menyadari bahwa kepribadiannya telah berubah secara drastis sejak dia pindah. Diakui, identitas asli Jun Moxie sebagai debauche yang membuat masalah adalah perlindungan terbaik. Namun, dia perlu memiliki pemahaman yang baik tentang keadaan pikirannya sendiri. Saya tidak bisa membiarkan karakter asli dari tubuh ini, Jun Moxie, menang. Namun, saya masih membutuhkan karakter ini untuk bertindak sebagai penutup. Pertahankan kondisi pikiranku, mematuhi lapisan luar, dan namun jauh di lubuk hatiku, aku tetaplah aku, Raja Jahat, Jun Moxie. Semburan cahaya ditembakkan dari matanya, tanpa perasaan di hadapan surga dan bumi, puluhan ribu hanyalah makanan ternak di matanya. Evil Monarch yang benar dan kejam telah melangkah ke dunia lain ini. Setelah memutuskan sendiri, ia merasakan tubuhnya santai dan langsung teringat hal-hal lain. Dia mengambil bungkusan kecil itu dari dadanya. Bingkisan ini diperoleh dengan mengorbankan 20 ahli. Meskipun dia tidak tahu siapa dalangnya, Jun Moxie yakin bahwa tidak ada orang biasa yang berani mencuri dari keluarga Tang. Selain itu, risiko sebesar itu tidak akan diambil kecuali benda itu bernilai tinggi. Memiliki pemikiran seperti itu mengalir dalam benaknya, Jun Moxie tidak bisa membantu tetapi merasa sangat ingin tahu. Dia awalnya berpikir untuk mengembalikannya ke keluarga Tang namun dia sekarang kewalahan oleh keinginan untuk membukanya. Bertindak berdasarkan keinginannya. Ini adalah cara Raja Jahat. Dengan mencibir, Jun Moxie merobek bungkusan itu. Di dalamnya ada kotak kayu persegi, sebuah kotak yang mengeluarkan aroma samar. Bagian atasnya ditutupi dengan garis-garis emas pucat. Kotak kayu ini secara mengejutkan terbuat dari golden silk sandalwood berkualitas tinggi. Selain itu, bahan untuk kotak cendana golden silk ini dipotong dari pohon secara keseluruhan. Kotak ini sendiri sangat berharga. Membuka kotak itu, dia merasakan udara dingin melayang keluar. Di dalam kotak ada kotak putih salju. Menyentuhnya, dia merasakan kedinginan yang dingin. Ini adalah cold jade bermutu tinggi. Dilihat dari warna kotaknya, cold jade ini adalah objek yang kuat secara misterius. Jun Moxie menarik napas dalam-dalam. Apa sebenarnya yang begitu penting? Mereka bahkan menggunakan cold jade yang sangat berharga untuk menjaganya tetap tertutup. Dengan hati-hati membuka kotak giok, ia menemukan benda bulat di dalam kotak. Benda itu terbungkus lapisan bulu kulit berwarna-warni yang memiliki kilau aneh. Jun Moxie yang tidak memiliki pengetahuan tentang apa ini tidak bereaksi sama sekali. Namun, jika seorang profesional memperhatikan hal ini, mereka mungkin akan terkejut. Ini adalah bulu binatang Suan ke-9. Binatang ke-9 Suan adalah eksistensi yang mirip dengan yang dimiliki pakar roh Suan. Kotak cendana golden silk, giok dingin bermutu tinggi dan kulit binatang tingkat 9 Suan Beast, salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai harta yang tak ternilai. 3 item yang tak ternilai ini sebenarnya hanya bagian dari paket. Jun Moxie melepas benda yang terbungkus lapisan kulit dengan tangannya. Itu adalah benda bulat seukuran bola pingpong. Melihatnya, Jun Moxie tidak bisa membantu tetapi merasa agak kecewa. Benda aneh itu berwarna merah tua dan hampir hitam. Teksturnya menyerupai batu, namun bukan batu. Menyerupai batu giok, dan bukan batu giok. Dia mencubitnya dan merasa sedikit elastis. Kesan pertama item itu hanya satu kata, biasa-biasa saja.
Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Jun Moxie dan dia berseru. Xuankor. Meskipun Jun Moxie tidak dapat mengidentifikasi Xuankor, dia tahu bahwa itu adalah barang yang berharga. Hanya bis Xuan ketiga atau di atas yang bisa menghasilkan Xuankor. Adapun Xuankor ini, mengingat kekuatan keluarga Tang dan betapa pentingnya mereka melindunginya dan juga jumlah daya tarik yang dimiliki orang lain, sejauh memprovokasi harimau untuk mendapatkannya, ini barang itu bukan bahan biasa. Setidaknya harus dari bis Xuan bis. Atau mungkin, bahkan lebih tinggi. Jun Moxie tidak menyadari berapa banyak sumber daya yang dihabiskan Tang Wanli untuk mendapatkan Xuankor ini. Inti Xuan ini berasal dari binatang Xuan bersayap Xuan ke-9 emas yang mengandung banyak energi. Untuk ahli Xuan Qi level rendah, Core Xuan ini tidak berguna. Namun, begitu kultivasi mereka tidak lagi tingkat rendah, maka di bawah kondisi yang tepat dan menggunakan metode stimulasi tertentu, energi besar di dalam dapat diserap dan diklaim sebagai milik sendiri. Adapun berapa banyak energi yang bisa diserap, itu harus bergantung pada bakat orang tersebut. Setelah peringkat bumi tercapai, setiap langkah maju dalam budidaya Xuan Qi adalah sulit secara kumulatif. Namun, Xuankor ini dapat meningkatkan ahli awal bumi Xuan hingga ke tahap Sky Xuan. Dalam dunia Xuan Qi, item ini adalah harta yang menantang surga. Kesulitan yang terlibat dalam membunuh bahkan Xuan Beast level 8 sudah sangat tinggi. Adapun untuk membunuh Xuan Beast level 9 untuk mengambil Xuankor-nya, ini umumnya tidak mungkin. Itu pasti bahwa seorang ahli roh Xuan memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Xuan Beast level 9, tapi membunuhnya. Bahkan jika dua ahli spirit Xuan bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat membunuh Xuan Beast level 9. Kekuatan dan kecepatan Xuan Beast level 9 sudah dianggap menakutkan, tetapi ketika datang untuk melarikan diri, tidak ada cara untuk membandingkannya. Belum lagi, ini adalah Gold Winged Tiger, Xuan Beast dengan kemampuan untuk terbang. Menghentikannya adalah sesuatu yang bahkan tidak akan pernah dipertimbangkan. Saat itu, Tang Wanli tidak sengaja menemukan ahli spirit Xuan yang terluka parah. Ketika dia mengetahui bahwa ahli memiliki Xuankor ini, Tang Wanli menghabiskan banyak uang untuk menyewa puluhan ahli peringkat Jade, Earth, dan Sky untuk merebutnya. Beberapa nyawa hilang sebelum dia berhasil mendapatkannya. Terlepas dari bagaimana ahli roh Xuan mendapatkan inti Xuan, mengklaimnya sebagai satu-satunya yang ada mungkin berlebihan. Namun, seseorang dapat yakin, tidak akan ada lebih dari 3 di dunia ini. Secara alami, alasan Li Yuran sangat menginginkan Xuankor ini adalah karena dia memiliki kebutuhan mendesak untuk menggunakannya. Rencananya sudah dimulai bertahun-tahun yang lalu dari ketika ia pertama kali menerima intelijen tentang masalah ini, yang melibatkan penyuapan anggota keluarga Tang, dengan hati-hati mengatur sehingga ia bisa berjalan selangkah demi selangkah, dengan susah payah menjaga mata dan telinganya keluar untuk berita apapun sampai 3 bulan lalu, ketika dia akhirnya menemukan lokasi rahasia barang itu. Namun, Tang Wanli tidak pernah meninggalkan rumah dan selalu dilindungi oleh 4 ahli, memberinya kesempatan untuk menyerang. Kali ini, dia akhirnya berkesempatan pada kesempatan langka. Tidak hanya Tang Wanli meninggalkan rumah, dia bahkan membawa bersamanya 3 dari 4 ahli. Selain itu, ada juga hujan lebat, yang membuat situasinya semakin menguntungkan. Menangkap faktor-faktor yang menguntungkan ini, ia bahkan mengirim seorang ahli tingkat pertama untuk memancing ahli dari keluarga Tang sebelum diam-diam mengirim 20 ahli lainnya. Berkolaborasi dengan orang dalam mereka akhirnya mendapatkannya setelah mengorbankan 40 ahli. Bahkan kemudian, itu dianggap sukses besar. Mengorbankan nyawa beberapa ahli dengan imbalan Xuankor tidak diragukan lagi merupakan perdagangan yang menguntungkan. Sayangnya, sesaat sebelum berhasil menyerahkan barang, mereka akhirnya bertemu Jun Moxie. Berharga perencanaan cermat selama beberapa tahun, ribuan rencana dan 10.000 analisis, semuanya berakhir dengan tidak menunjukkan apapun atas upaya mereka. Itu hanya bermanfaat bagi orang lain. Rasanya seperti melatih seorang gadis muda untuk menjadi istrimu, hanya untuk membuatnya direnggut pada hari kamu menikah. Orang hanya bisa membayangkan betapa sengsaranya Li Yuran ini saat ini.